Protagonis kita memulai harinya dengan mengeluhkan sesuatu yang penting. Dia bilang harga herbalnya 8 koin emas, harga yang cukup konyol. Meskipun begitu, dia berada di hutan berbahaya yang penuh dengan monster. Itulah sebabnya dia bergerak dengan hati-hati, berusaha tidak menarik terlalu banyak perhatian. Pria kita menjelajahi hutan sendirian, mencari sesuatu yang berharga. Dia sedang mengumpulkan herbal untuk mencoba menghasilkan uang. Dan setelah lama mencari, dia akhirnya menemukan apa yang dicarinya. Dia memeriksa barang itu, dan memperkirakan harganya sekitar 2 koin. Protagonis kita kemudian menghela napas kecewa. Dia teringat bagaimana kehidupannya saat berusia 6 tahun. Saat itu, dia hanya bermain Dragon Quest dan Pokemon sepanjang hari. Sekarang dia telah menjadi karakter di dalam sebuah RPG. Ini membuatnya teringat bagaimana semua itu terjadi 6 tahun lalu. Dia tiba-tiba terbangun dan melihat langit-langit yang tidak dikenalnya. Maka pikiran pertamanya adalah tentang pekerjaan karena dia akan terlambat. Tetapi dia segera menyadari tubuhnya tidak bisa bergerak dan suaranya tidak bisa keluar. Pahlawan kita mencoba menggerakkan tangannya dan merasakan sesuatu yang sangat aneh. Dia kemudian melihat ke bawah dan menyadari dia memiliki tangan bayi. Dan kemudian dia sadar bahwa itu bukan hanya tangannya, tetapi seluruh tubuhnya. Dan 2 orang berkomentar bahwa anak itu tenang karena tidak menangis. Salah satu dari mereka, seorang pria yang lebih tua, menggendong bayi itu. Dan meskipun dia tidak mengerti bahasanya, pria kita yakin akan satu hal. Pria itu adalah ayahnya, dan dia telah bereinkarnasi ke dunia baru. Dia yang tadinya seorang budak korporat berusia 30 tahun sekarang adalah Aerith Sunveil. Kembali ke masa kini di hutan, pahlawan kita menghela napas lelah. Dia mengeluh bahwa menjadi bangsawan tidaklah sehebat yang dibayangkan untuk anak berusia 6 tahun. Selain itu, harapannya sia-sia. Keluarganya hanyalah cabang miskin dari kaum bangsawan, sangat miskin sehingga ayahnya, Lainiville, pun membutuhkan pekerjaan sampingan. Dia harus menempelkan mata pada boneka untuk mendapatkan uang tambahan. Itulah mengapa Aerith merenungkan bahwa terlempar ke dunia baru bukanlah hal yang mudah. Tapi setelah tinggal di sana selama 6 tahun, dia akhirnya mengerti alasannya. Dia selalu bertanya-tanya mengapa para pahlawan isekai tidak pernah mencoba untuk kembali, dan jawabannya sederhana. Tubuh seorang anak dalam bahasa yang tidak dikenal. Meskipun dia sudah bermain banyak sekali game, dia merindukan masakan ibunya. Butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk menjadi orang normal, tapi sekarang semuanya mudah. Lagi pula, tidak ada perusahaan yang memaksanya datang pagi atau kerja lembur, jadi dia bisa menyelesaikan pekerjaannya selagi matahari masih bersinar. Pria kita meregangkan badan dan menikmati kehidupan yang sangat santai, tetapi tiba-tiba, dia mendengar suara ledakan di dekatnya. Arat melihat 2 orang melawan beruang raksasa. Salah satu dari mereka menghantam tanah dengan palu untuk mengalihkan perhatian binatang itu. Sementara itu, yang lain bersiap menggunakan semacam jurus. Beruang itu melawan balik, membuat sang prajurit terlempar dengan sekali ayunan, tetapi sang penyihir memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan bola api. Mantra itu mengenai sasarannya, menyebabkan ledakan besar. Dari tempat persembunyiannya, Aerith terkesan, karena belum pernah melihat sihir dari dekat. Setelah asapnya hilang, makhluk itu hangus, tergeletak di tanah. Kedua petualang itu merayakannya, dan salah satunya memuji sihir yang lain. Mereka bilang mereka beruntung, dan sekarang mereka harus menunggu sampai tahun depan. Dan begitu, pasangan itu meletakkan binatang itu di gerobak untuk membawanya ke guild. Protagonis kita menyaksikan semuanya dari kejauhan, masih sedikit terkejut. Dia kemudian teringat bahwa di dunia ini, tidak semua orang bisa menggunakan sihir. Hanya mereka yang dipilih oleh ramalan ilahi yang bisa melakukan hal seperti itu. Ramalan ini adalah ritual tahunan, dan jika beruntung kau bisa mendapatkan sihir. Ini seperti gacha super langka, dan dia sudah gagal 6 kali. Pria kita bertanya-tanya apa yang terjadi dan melihat kembali ke lokasi pertempuran. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil muncul di tempat beruang itu dikalahkan, dan cahaya kecil ini mulai melayang ke arah protagonis kita. Dia kemudian mengulurkan tangannya, dan berhasil menangkap bola energi kecil itu. Arat terkejut saat dia sekarang memegang cahaya itu di tangannya, dan cahaya itu kemudian melesat ke langit dan menghilang tepat di depannya. Pria kita bingung karena bola itu menghilang tepat setelah dia menyentuhnya. Dia pikir itu indah, dan malam akhirnya tiba di kota. Arat kemudian berjalan melewati jalanan gelap sampai dia tiba di rumahnya. Ketika dia sampai di sana, ibunya menyambutnya dan mengucapkan selamat datang di rumah. Dia bertanya apakah dia baik-baik saja, dan pahlawan kita menunjukkan 4 koin yang didapatkannya. Ibunya terkejut dengan betapa banyak yang berhasil didapatkan putranya hari ini. Saat itu, kakak laki-lakinya pulang, sedikit mabuk. Ibu mereka bertanya pada Robin apakah dia minum-minum, dan dia bilang ya. Robin menjelaskan bahwa dia bertemu dengan seorang pria bernama Kevin. Dia menambahkan bahwa membangun jaringan sangat penting baginya. Sementara itu,
Arat hanya menyaksikan adegan itu dengan tenang dari sisi ibunya, dan kakaknya kemudian berkata dia sudah makan, jadi dia tidak perlu makan malam. Setelah itu, Robin menuju ke kamarnya, terlihat sangat lelah. Protagonis kita menghela napas melihat sikap kakaknya, tetapi ibunya memarahinya, mengatakan bahwa Robin adalah ahli waris keluarga. Eret memeluknya dan mengatakan dia mengerti situasi yang mereka hadapi. Bagi kaum bangsawan, melanjutkan garis keturunan keluarga sangatlah penting, dan karena mereka miskin, semua dukungan diberikan kepada putra sulung. Dia kemudian berpikir bahwa ini adalah tatanan alami, dan dia tidak akan melawannya, tetapi dia tidak ingin hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Itu karena di dunia ini, usaha dihargai, dan dia akan berjuang sendiri. Maka dia melanjutkan rutinitasnya bolak-balik dari hutan ke rumahnya, menjual herbal yang dia kumpulkan untuk menabung, sedikit demi sedikit. Terkadang, jauh di dalam hutan, pria kita akan melihat sesuatu. Dia akan menyaksikan para pemburu guild menggunakan sihir dalam perburuan mereka, dan di tempat para penyihir bertarung, cahaya itu akan muncul lagi. Pahlawan kita menyebutnya jejak mana dan dia tertarik. Dia kemudian mulai bertanya-tanya tentang cahaya itu, yang bersinar tanpa sumber, dan setiap kali dia mencoba menyentuh cahaya misterius ini, cahaya itu menghilang. Waktu terus berlalu, dan protagonis kita tetap pada rutinitasnya sampai beberapa bulan kemudian, dia dikejutkan oleh sesuatu. Ini adalah pertama kalinya dia berada di kediaman keluarga utama, dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya, dan ibunya memarahinya, mengatakan dia mungkin mempermalukan kakaknya. Setibanya di sana, pahlawan kita kagum dengan ukuran tempat itu. Selain itu, sebuah meja besar penuh makanan telah menunggu mereka. Dia kemudian mengambil kesempatan untuk melahap semua makanan itu. Dagingnya sempurna, dan dia belum pernah makan sesuatu yang begitu lezat. Dan ibunya kemudian membersihkan wajahnya dan memarahinya karena kurang sopan santun. Tapi tiba-tiba, ayahnya, Leon, muncul dan memanggil mereka berdua untuk ikut dengannya. Leon membawa putra-putranya untuk membungkuk di hadapan seorang tokoh penting. Itu adalah kepala keluarga, seorang pria yang sangat dihormati. Pria kita segera menyadari bahwa dia adalah bos besar dari seluruh keluarga. Laini kemudian mengucapkan terima kasih atas undangannya dan memperkenalkan putra sulungnya Robin. Sang ayah menyikut bocah itu, yang menjadi sangat gugup di depan kepala keluarga. Robin dengan canggung memperkenalkan dirinya, dan Eret merasa itu sangat aneh. Pria tua itu menyuruhnya bekerja keras agar tidak mempermalukan keluarga. Ayah dan kakaknya merasa lega, dan Eret menyadari dia bahkan tidak diperkenalkan. Mereka merayakan pujian itu, dan pahlawan kita tidak mengerti semua kegembiraan itu. Eret hanya berdiri di samping, menyaksikan reaksi berlebihan mereka. Dia kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke kepala keluarga yang duduk di singgasananya. Pria tua itu mengelus janggutnya sambil mengamati keluarga yang berkumpul. Pria kita mengerti kegugupan Robin. Kepala keluarga itu mengintimidasi. Di luar, kembang api sihir meledak di langit malam. Kerumunan yang berkumpul di taman terpesona oleh tontonan itu. Bahkan protagonis kita terkesan dengan keindahan sihir itu. Segera setelah itu, semua orang berkumpul di taman pusat untuk acara utama, dan para penyihir elit keluarga akan mengadakan pertarungan pameran. Kerumunan menjadi heboh karena bahkan Master Ilham yang terkenal pun hadir. Sebuah tongkat sihir bersinar dan pertempuran akbar akan segera dimulai. Pertempuran dimulai, dan seorang penyihir berambut merah muda memamerkan keahliannya yang luar biasa, dan dia kemudian meluncurkan bola api yang kuat ke tengah medan perang. Sebagai tanggapan, penyihir lain dengan topi penyihir bersiap untuk melawan. Dia menyihir gelombang air raksasa untuk memadamkan api lawannya. Sementara itu, seorang penyihir dengan tenang melayang-layang di atas pot menggunakan sihir. Pesaing lain bergabung dalam pertarungan dengan sihir es yang kuat dan indah. Seorang penyihir memanggil tornado, menunjukkan penguasaannya atas angin. Dan untuk melengkapi semuanya, seorang penyihir terakhir menggunakan kekuatan guntur yang dahsyat. Kerumunan terpesona oleh pertunjukan cahaya dan kekuatan sihir, tetapi Robin memperhatikan bahwa Eret tidak menonton dan bertanya apa yang sedang dia tatap. Pria kita menunjuk ke jejak mana yang melayang di seberang lapangan. Kakak laki-lakinya bingung dan tidak mengerti apa yang dibicarakan Arat. Protagonis kita bersikeras dan menunjuk ke benda berkilau tepat di depannya. Robin menjadi kesal dan mengatakan sama sekali tidak ada yang bersinar di sana. Saat itu, Arat akhirnya menyadari bahwa kakaknya tidak bisa melihat cahaya itu. Robin memintanya untuk tidak mempermalukannya di pesta. Bocah itu ditinggal sendirian menyaksikan jejak mana yang melayang. Untuk memastikan, dia memanggil seorang pelayan yang kebetulan lewat di dekatnya. Arat kemudian menunjuk ke cahaya itu dan bertanya apakah dia bisa melihatnya. Wanita itu meminta maaf dan mengatakan dia tidak melihat apa-apa, membuat Arat kita tenggelam dalam pikirannya. Pahlawan kita menjadi termenung karena sepertinya tidak ada orang lain yang melihat apa yang dia lihat.
Dia melihat jejak mana yang tersebar di medan perang, dan bahkan dengan begitu banyaknya, tidak ada yang peduli atau bahkan melirik ke arahnya. Saat itu, sebuah ide muncul di kepalanya. Bagaimana jika hanya dia yang bisa melihatnya? Tiba-tiba, kepala keluarga menarik perhatian semua orang pada seorang gadis kecil. Beberapa orang bertanya-tanya siapa dia dan mengetahui bahwa dia berasal dari keluarga Lewis. Kerumunan terkejut dan bertanya-tanya apa yang dilakukan bangsawan sepenting itu di sana. Kepala keluarga kemudian meminta gadis itu, yang bernama Arya, untuk menunjukkannya kepada semua orang. Para penyihir elit menonton dengan penuh harap untuk melihat apa yang akan dilakukan gadis muda itu. Kepala keluarga dan Tuan Barton terlihat sangat bangga dengan gadis itu. Protagonis kita menyaksikan adegan itu dengan penuh perhatian dan rasa ingin tahu. Arya berkonsentrasi dan bersiap untuk melepaskan seluruh kekuatan sihirnya. Dia kemudian meluncurkan bola api kuat yang membubung ke langit. Setelah memamerkan bakatnya, gadis itu membungkuk hormat kepada penonton. Pria kita terpesona dengan apa yang baru saja disaksikannya. Semua orang di antara penonton memberikan tepuk tangan meriah untuk bakat luar biasa penyihir muda itu. Arat kagum. Dia tidak pernah membayangkan hal seperti ini ada. Orang-orang dengan keberuntungan ajaib, mampu menggunakan sihir sejak usia muda. Di dunia yang begitu luas, ada orang-orang yang benar-benar diberkahi dengan sebuah anugerah. Dan sementara semua orang bertepuk tangan, Art terus menatap jejak mana itu. Pria kita kemudian memutuskan untuk menyentuh salah satu jejak mana yang melayang. Dia memegang bola cahaya itu, dan merasakan sesuatu yang sangat aneh terjadi. Sebuah suara di benaknya mengatakan bahwa batas bola api telah tercapai. Kemudian, suara yang sama mengumumkan bahwa energinya sekarang sedang diserap. Protagonis kita terkejut dengan sensasi itu, dan bertanya-tanya apa itu. Dia bahkan meletakkan tangan ke telinganya, berpikir dia salah dengar. Arat kemudian berdiri dan tetap diam, mencoba memahami situasinya, dan dia kemudian melihat ke sebuah pohon di kejauhan seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu. Anak laki-laki itu berjalan menuju pohon itu di bawah tatapan semua orang. Eri muda dan bangsawan lainnya memperhatikan gerakan aneh anak itu. Dia melihat ke langit dan melihat bola mana bersinar terang. Pahlawan kita kemudian mengulurkan tangannya seolah-olah akan mengambil sesuatu dari udara. Tiba-tiba, sebuah bola api kecil terbentuk di telapak tangannya. Kekuatannya tumbuh dan ditembakkan ke arah pohon yang dia lihat. Pohon itu benar-benar hancur dalam ledakan api. Salah satu penyihir mengatakan itu bukan kilat tapi sihir sungguhan, dan dia kemudian menunjuk dan berkata anak itulah yang menembakkan bola api. Eret menatap tangannya sendiri, benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dilakukannya, dan senyum kegembiraan murni menyebar di wajahnya saat dia menemukan kekuatannya. Sensasi aneh menyelimuti otak Arat. Dia kemudian menyadari inilah rasanya menggunakan sihir untuk pertama kalinya. Pahlawan kita sangat gembira dengan perasaan unik yang eksklusif di dunia ini, karena dalam 6 tahun sejak berinkarnasi, dia belum pernah merasakan sesuatu yang semenyenangkan ini. Melihat pohon yang terbakar, dia mencatat bahwa menggunakan sihir dari dekat agak berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran. Meskipun begitu, anak kita bersiap untuk menggunakan keahlian barunya lagi. Dia fokus dengan sekuat tenaga untuk serangan berikutnya. Begitu saja, bola api lain yang lebih kuat diluncurkan ke langit. Tapi setelah itu, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya. Sementara itu, kerumunan berbisik bahwa dia menggunakan sihir 2 kali berturut-turut. Protagonis kita kemudian mulai merasa sangat pusing tiba-tiba, dan pada saat inilah dia mengerti itu semua karena mananya. Lagi pula, menghabiskan semua energi sihirmu menyebabkan gejala yang mirip dengan anemia. Ini mengingatkannya saat dia dulu bermain RPG dan menaikkan level karakter penyihirnya. Orang-orang berkomentar bahwa Eret pasti punya banyak sekali mana untuk usianya. Yang lain mengatakan itu sudah diduga karena dia mewarisi darah bangsawan keluarga. Bahkan Master Ilham, yang berdiri tepat di sana, terkesan dengan anak itu. Namun, seorang penyihir lain menyahut dan mengatakan bahwa garis keturunan tidak ada hubungannya dengan itu. Dia mengatakan anak itu luar biasa karena orang normal akan pingsan selama 3 hari berturut-turut, jadi kerumunan tidak terlalu peduli dengan teknisnya dan hanya bersorak untuk pencapaian yang luar biasa itu. Protagonis kita sangat senang. Dia belum pernah dipuji sebanyak ini seumur hidupnya. Tiba-tiba, sebuah suara bertanya apakah dia juga bisa menggunakan sihir. Itu adalah Arya muda, gadis super berbakat yang tadi sudah diuji. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Arya Grace Lewis dan kemudian menanyakan namanya. Pahlawan kita mengatakan namanya Art dan dia senang bertemu dengannya. Gadis itu kemudian mengulurkan tangannya, mengajaknya berteman, dan mereka berjabat tangan. Dan dia berpikir ini adalah pertama kalinya dia memegang tangan seorang gadis, tepat setelah rambutnya tiba-tiba menyapu wajah anak kita. Dengan tatapan serius, Arya kemudian menyatakan bahwa dia tidak akan pernah kalah darinya. Arat benar-benar bingung sementara gadis itu hanya memberinya senyuman.
Melihat adegan itu, kepala keluarga menyatakan bahwa anak itu adalah anggota sejati dari keluarga. Pria tua itu mendekat, dan protagonis kita menjadi sedikit gugup. Kepala keluarga kemudian bertanya mengapa dia tidak pernah menyebutkan bahwa dia bisa menggunakan sihir. Eret menjawab bahwa dia tidak tahu dia bisa, dan selain itu, tidak ada yang bertanya. Pria tua itu terdiam mencerna jawaban anak itu yang ternyata kurang ajar. Pahlawan kita langsung menyesal tidak belajar lebih banyak tentang etiket yang benar, tetapi kepala keluarga hanya menganggap seluruh situasi itu lucu dan menarik, dan dia bahkan memuji Eret karena tidak memalingkan muka saat berbicara dengannya. Pria tua itu kemudian memanggil seseorang bernama Fail, yang langsung berlutut. Namun, kepala keluarga tidak melihatnya dan bertanya di mana dia, membuat situasi canggung bagi Arat. Kepala keluarga memberitahu Fail bahwa dia memiliki putra yang baik dan anak itu adalah sesuatu yang istimewa. Pahlawan kita hanya berpikir dalam hati, "Yah, tentu saja, itu karena di dalam diriku aku berusia 30 tahun. Pria tua itu kemudian mengatakan dia akan menghubunginya dan pergi bersama rombongannya. Sementara itu, Arya Muda mengucapkan selamat tinggal pada Arat, memberitahunya bahwa dia akan menemuinya lagi. Dia membungkuk hormat, dan protagonis kita hanya berdiri di sana, mengamati pemandangan itu. Di tengah semua ini, kerumunan ramai membicarakan bagaimana anak itu menarik perhatian kepala keluarga. Sesaat kemudian, ayahnya, Lion, menariknya ke dalam pelukan erat, memberinya selamat atas pencapaiannya. Arat sedikit bingung dengan reaksi yang berlebihan itu, tetapi dia sadar bahwa sekarang dia telah menjadi bangsawan sejati di mata keluarganya. Namun, di tengah keramaian, kakaknya, Robin, memperhatikannya dengan tatapan sinis. Pria itu terlihat sangat marah dan iri atas kesuksesan Arat. Beberapa hari berlalu dan matahari terbit sekali lagi di atas hutan. Anak kita kembali ke rutinitasnya dan menemukan jamur di sepanjang jalan. Dia melanjutkan perburuan hariannya di hutan, mencari apapun yang berguna, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat seekor kelinci di semak-semak. Arat tahu hewan itu meremehkannya karena dia hanyalah seorang anak kecil. Ditambah lagi, kelinci itu sepertinya tidak terbiasa dengan kehadiran manusia. Pahlawan kita kemudian menyiapkan bola api kecil untuk menyerang makhluk itu. Dia membidik dengan sangat hati-hati, dan meluncurkan sihirnya ke arah kelinci. Serangan itu tepat sasaran, dan anak itu merayakan perburuannya yang berhasil. Pahlawan kita mendekat untuk memastikan makhluk kecil itu sudah mati. Dia sangat gembira, bangga dengan perburuan pertamanya yang berhasil, karena sekarang dengan sihir, dia bisa benar-benar berburu dan tidak hanya mengumpulkan herbal. Tapi tiba-tiba, jejak mana muncul di tubuh hewan itu. Anak kita menyentuh cahaya itu dan menyadari bahwa kali ini cahaya itu tidak menghilang. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa jejak itu tetap ada alih-alih menghilang seperti sebelumnya. Dengan kelinci di dalam tasnya, dia memutuskan untuk mencari jejak mana lain. Maka pahlawan kita menjelajahi hutan untuk mencari lebih banyak sihir. Dia memanjat pohon untuk mendapatkan pemandangan yang lebih baik dari area sekitarnya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk melihat cahaya berkilauan lainnya. Dia memperhatikan area itu tidak terbakar atau semacamnya. Dia menduga itu pasti sihir angin dan mendekatinya dengan hati-hati. Energi itu terserap langsung ke tangan protagonis kita. Dia menghela napas lega karena semuanya berjalan tanpa hambatan. Begitu saja, anak kita sadar dia bisa mempelajari jenis sihir baru. Setelah itu, dia kembali ke kota dengan hasil tangkapannya hari itu, dan dia berjalan dengan gembira melewati jalanan sampai mencapai tujuannya. Di sana, dia menyapa pemilik toko daging yang menyambutnya dengan hangat. Pahlawan kita kemudian menawarkan kelinci yang berhasil dia tangkap. Pria itu terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar memburunya sendirian. Lalu pria itu memeriksa kelinci itu dan mencatat bahwa kelinci itu masih segar dan tanpa goresan. Pahlawan kita kemudian mulai menjelaskan bagaimana dia berhasil melakukannya. Dia mengungkapkan bahwa dia menggunakan sihir, dan tukang daging itu berteriak kegirangan, menarik perhatian semua orang. Arat menjadi sedikit malu tetapi mengatakan dia hanya bisa melakukan hal-hal sederhana untuk saat ini. Pria itu senang untuknya, mengatakan dia telah mencoba selama 40 tahun untuk belajar sihir dan gagal. Dia kemudian bertanya, apakah anak kita bisa membawa lebih banyak kelinci di masa depan. Tukang daging menyukai kepercayaan dirinya, dan mengatakan itulah semangat seorang penyihir sejati. Dia kemudian membayar kelinci itu dan menjanjikan harga yang bagus untuk hasil buruan di masa depan. Protagonis kita mengucapkan selamat tinggal saat pria itu kembali bekerja. Eret terkejut. Dia mendapatkan uang dari satu kelinci itu, sebanyak yang dia dapatkan dari mengumpulkan herbal seharian. Dengan sihir, dia bisa mencapai tujuannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Arat menatap langit dan tersenyum karena sihir adalah jawaban dari segalanya. Dia menggenggam kantong koin yang dia dapatkan dari perburuan hari ini. Pahlawan kita berpikir bahwa semakin banyak sihir yang dia gunakan, semakin mudah hidupnya. Itulah sebabnya dia memutuskan langkah pertamanya adalah mencari lebih banyak fragmen mana.
Di kota sebesar ini, dia yakin akan menemukan banyak sekali. Jadi anak kita memasuki kota dan mulai menjelajahi area tersebut. Dia melihat ke sekeliling, mencari kilau sihir apapun. Tetapi setelah berjalan lama, dia terkejut karena tidak menemukan satu fragmen pun. Jadi sambil duduk di jembatan, dia bertanya-tanya mengapa tidak ada apa-apa di sekitar sini. Dan tiba-tiba, dia mendengar seseorang berteriak minta tolong dan menjadi bingung. Seorang pria sedang mengganggu seorang penjual bunga. Tetapi wanita itu mengatakan dia sudah menolaknya sebelumnya. Pria itu tidak mau menerima penolakan dan meraih lengannya, meremasnya dengan erat. Gadis itu ketakutan saat pria itu bersikeras agar dia tidak seperti itu. Arat merasa kesal, menyadari dunia ini juga memiliki orang-orang seperti ini. Dia berpikir serangan langsung akan berisiko, jadi dia menyusun rencana lain. Dia akan menembakkan ledakan di sebelah mereka untuk menakut-nakuti pria itu, lalu maju. Dan saat itulah sihir menghantam kios, membuat semuanya berterbangan ke udara. Tiba-tiba, seorang pria berambut pirang muncul dan menyuruh si brengsek itu untuk berhenti bersikap menyedihkan. Si pengganggu jatuh ke tanah dan dengan marah bertanya siapa pahlawan muda ini. Tembusan angin terus menebarkan kelopak bunga, membuat berantakan di seluruh jalan. Jadi si pengganggu tertinggal di tanah di tengah-tengah kekacauan itu. Pria pirang itu bertanya kepada penjual bunga apakah dia baik-baik saja, dan dia berterima kasih atas bantuannya. Dia kemudian merayu gadis itu, dan dia menjadi salah tingkah karena pujian itu. Tetapi di tanah, pahlawan kita melihat satu fragmen mana yang bersinar. Arat bingung karena dia menggunakan sihir 2 kali, tetapi hanya 1 kilau yang muncul. Dia kemudian mulai bertanya-tanya bagaimana fragmen mana sebenarnya muncul, dan dia dengan cepat menyadari bahwa di kota yang damai, tidak ada yang perlu menggunakan sihir. Itulah mengapa anak kita perlu pergi ke suatu tempat di mana sihir terus-menerus digunakan. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala protagonis kita, dan dia teringat ibunya memperingatkannya untuk tidak pernah masuk ke hutan lebat. Dan karena tempat itu penuh dengan monster yang menakutkan dan sangat berbahaya, ingatan akan peringatan ibunya bergema di benaknya, tetapi dia punya rencana. Jadi dia berpikir peluang menemukan fragmen di sana jauh lebih tinggi daripada di kota. Dan karena dia bisa menggunakan sihir sekarang, dia memutuskan untuk mencoba peruntungannya. Dan Eret kemudian berjalan dengan tekad menuju pintu masuk hutan. Tetapi di tengah jalan, dia melihat pemakaman sedang berlangsung di sebuah kuburan. Dia mendengar seorang wanita tua meratapi bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir penyembuhan, dan yang lain berkata sihir kebangkitan akan bagus, tapi itu adalah hak istimewa para dewa. Anak kita mendengarkan percakapan itu dan memahami situasi di dunia ini, lalu dia menyimpulkan bahwa membangkitkan orang mati adalah sesuatu yang tidak ada. Anak kita ingat banyak berpikir ketika dia masih bayi. Lagi pula, sebagai seorang anak, dia punya banyak waktu luang untuk merenung, dan salah satu pikirannya yang paling sering muncul adalah tentang sihir kehidupan, khususnya, apakah kebangkitan ada di dunia pedang dan sihir. Tapi sekarang dia adalah penduduk dunia ini, dan baru saja mendapatkan informasi berharga. Jadi pahlawan kita senang telah mengetahuinya di waktu yang tepat, dan sekarang mengerti bahwa dia harus berhati-hati, karena hidup hanya sekali. Tiba di hutan lebat, protagonis kita memperhatikan udaranya terasa berbeda, dan matahari nyaris tidak bisa menembus pepohonan, menciptakan suasana yang sangat suram. Arat mengakui bahwa tanpa sihir, dia tidak akan pernah punya nyali untuk memasuki tempat ini. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki dan menjadi waspada. Suara itu semakin dekat, dan anak kita menyiapkan sihirnya. Dia mengingatkan dirinya sekali lagi bahwa apa yang tidak ada, ya memang tidak ada. Arat kemudian bersembunyi di semak-semak untuk melihat apa yang terjadi, dan saat dia mengintip, dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Sekawanan besar serigala bermata merah sedang berlari kencang melewati hutan. Pahlawan kita menutup mulutnya, tertegun oleh jumlah monster yang begitu banyak, tetapi entah dari mana, makhluk putih raksasa menyerang serigala-serigala itu tanpa ampun. Serangan itu menimbulkan awan debu dan dedaunan di mana-mana. Anak kita terkejut oleh ledakan itu dan hampir terlempar ke belakang. Tiba-tiba, Air teringat ibunya dari kehidupan masa lalunya yang menangis, dan dia melihatnya memanggil namanya sambil menangis putus asa atas kehilangannya. Dan kenangan ini menghantamnya dengan keras di tengah-tengah hutan yang berbahaya. Pahlawan kita kemudian merasa bersalah karena berinkarnasi tanpa ucapan selamat tinggal yang pantas. Meskipun begitu, dia memutuskan untuk fokus karena dia harus sangat berhati-hati di hutan. Dan tiba-tiba, suara keras mengejutkannya dan membuatnya jatuh ke tanah. Dia hanya duduk di sana, mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi. Pahlawan kita kemudian menyadari bahwa itu adalah 2 monster raksasa yang sedang bertarung. Sambil bersembunyi, dia bertanya-tanya apakah kedua makhluk itu saling bertarung, dan suara pertempuran bergema di seluruh hutan, menakuti semua hewan. Anak kita kemudian merunduk untuk menghindari terlihat oleh para monster.
Dia dengan hati-hati mengintip untuk mendapatkan tempat duduk barisan depan untuk pertarungan dari jarak aman, dan apa yang dilihatnya membuatnya ternganga. Sangat mengesankan. Seekor monster yang terlihat seperti kadal raksasa sedang berhadapan dengan makhluk aneh. Kadal besar itu mendaratkan pukulan telak tepat di wajah lawannya, dan dampaknya begitu brutal hingga menghancurkan sebagian cangkang pelindungnya. Tetapi makhluk lain itu membalas dengan gigitan ganas yang penuh amarah, dan dia takjub karena itu terlihat seperti film monster yang sangat realistis. Kedua monster itu terus bertarung dalam pertempuran yang sangat brutal, dan untuk menyelesaikannya, kadal itu menyiapkan serangan listrik yang dahsyat. Kadal itu menembakkan ledakan petir yang menyebabkan ledakan besar. Rahang Arad ternganga karena itu jelas sihir sungguhan. Monster lainnya jatuh ke tanah, berasap dan benar-benar kalah. Selanjutnya, kadal besar itu mengeluarkan auman keras untuk merayakan kemenangannya yang besar. Ia kemudian menendang makhluk yang kalah itu jauh-jauh dengan kekuatan yang cukup besar, lalu menyeret tubuhnya pergi, meninggalkan medan pertempuran yang bersih. Anak kita menghela napas lega karena bahaya akhirnya berlalu. Dia kemudian mengamati lokasi pertarungan saat matahari mulai terbenam. Tiba-tiba, secercah cahaya muncul, dan pahlawan kita mengulurkan tangannya untuk meraihnya. Dia kemudian merayakannya karena dia mendapatkan apa yang dia cari di hutan. Meskipun berbahaya, protagonis kita mencapai hasil yang sangat baik, dan dia bahkan menemukan bahwa sihir ada di hutan, yang merupakan sebuah keberuntungan. Dia kemudian menyadari hari sudah mulai gelap dan memutuskan sudah waktunya untuk pergi. Anak kita berpikir dia tidak boleh berlebihan untuk 1 hari. Hutan menjadi semakin menyeramkan saat malam tiba, jadi dia kemudian bergegas pulang secepat mungkin. Tetapi dalam perjalanan pulang, dia melihat cahaya bersinar dalam kegelapan. Saat dia mendekat, dia menyadari itu adalah lebih banyak fragmen mana yang melayang-layang. Salah satu bola cahaya bersinar terang tepat di depannya. Ehrat terkejut dan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi, atau itu nyata. Anak kita kemudian mendekat dengan hati-hati, melihat sekeliling, dan saat dia semakin dekat, dia melihat bahwa itu benar-benar fragmen mana yang bersinar. Tetapi tiba-tiba, bola cahaya itu mulai menghilang tepat di depannya. Jadi dia berlari dan mengulurkan tangannya untuk mencoba menangkap cahaya misterius itu. Energi itu kemudian diserap, dan pahlawan kita merasakan sesuatu yang sangat berbeda, dan sebuah suara di benaknya memberitahunya bahwa dia telah memperoleh sihir kebangkitan orang mati. Dia berdiri membeku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Rahang Eren ternganga karena sihir kebangkitan seharusnya tidak ada. Seorang petualang memeriksa permata berkilau yang dia temukan dalam perburuannya, dan kelompoknya merayakannya karena sudah lama mereka tidak menemukan sesuatu yang begitu berharga. Tetapi tiba-tiba, protagonis kita muncul dan menyapa para petualang, lalu dia bertanya apakah mereka penyihir, dan salah satu dari mereka menunjuk wanita di dalam kelompok itu. Gadis itu penasaran, dan Eret mendekatinya, ingin menanyakan sesuatu. Pahlawan kita ingin tahu apakah mereka kebetulan tahu tentang sihir kuno. Penyihir itu sangat bingung dengan pertanyaan itu karena dia belum pernah mendengarnya. Tidak ada seorang pun di sana yang tahu apa itu, dan mereka bertanya mengapa dia ingin tahu. Eret membuat alasan, mengatakan seseorang memujinya karena menggunakan sihir ini, dan kelompok itu tertawa dan mengatakan itu hanya omong kosong karena mereka belum pernah mendengarnya. Anak kita meminta maaf atas pertanyaan itu, dan penyihir itu mengatakan tidak apa-apa. Mereka kemudian menasihatinya untuk segera kembali karena area itu berbahaya. Wanita itu bahkan menawarkan untuk mengantarnya, tetapi Arad dengan sopan menolak. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal dan berpikir bahwa mereka sama seperti orang lain. Protagonis kita ingat telah bertanya kepada beberapa petualang lain, tetapi tampaknya tidak ada yang tahu apa-apa tentang sihir yang disebutnya itu. Dan ini membuatnya sangat frustrasi karena dia benar-benar berharap bisa mencari di internet, dan Eret sangat merindukan internet untuk menyelesaikan masalahnya dengan cepat. Sementara itu, kehidupan di kota berlanjut dengan kecepatan seperti biasa. Dia menyimpulkan bahwa di dunia ini, informasi itu mahal dan sulit didapat. Jadi di tanah, dia menulis tentang sihir kuno, kebangkitan orang mati, tetapi dia dengan cepat menghapusnya, menyimpulkan bahwa sihir ini benar-benar tidak ada. Dan tiba-tiba, kakaknya, Robin, muncul dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Pahlawan kita memasang ekspresi bosan di wajahnya. Kakaknya minum lagi. Robin sedikit mabuk dan tidak mengerti reaksi anak kita. Dia kemudian bertanya tentang sihir kuno dan menyebut Arad aneh, dan kakaknya menyuruhnya berhenti dengan fantasi tak berguna ini, dan bahkan menyuruhnya untuk berusaha lebih keras menjadi sepertinya. Robin menyombongkan diri berteman dengan Kevin yang terkenal, tetapi Eret tidak peduli. Saat dia pamer, sebuah suara misterius menyapa protagonis kita, dan yang mengejutkannya, itu adalah Arya, dan dia kaget melihatnya di sana. Gadis itu mengatakan dia punya sesuatu yang perlu ditunjukkan kepada pahlawan kita, dan dia kemudian menghadapinya dengan tatapan penuh tekad, yang seolah mengatakan dia tidak akan kalah.
Robin mendekat dan meletakkan tangan di bahu adiknya. Dia menjadi salah tingkah dan bertanya siapa nona kecil yang cantik ini. Kakak laki-laki itu tersipu dan mencoba bersikap seperti perayu ulung. Arad kemudian mengingatkannya pada Count Louis yang mereka temui di pesta. Robin mengatakan dia ingat sang Count karena dia bertemu dengannya beberapa saat yang lalu, tetapi dia tidak bisa menghubungkan titik-titik itu dan hanya berdiri di sana dalam kebingungan. Jadi pahlawan kita frustrasi karena kakaknya mengingat kakeknya, tetapi tidak cucunya. Pahlawan kita merasa kasihan pada kakaknya, karena situasinya menjadi sangat canggung. Sementara itu, Arya muda tampaknya tidak tertarik sama sekali pada pria itu. Arad berpikir setidaknya dia tidak tersinggung dengan sikap Robin. Tiba-tiba, sebuah kereta mewah datang, membuat banyak kebisingan. Kendaraan itu ditarik oleh 2 kuda putih dan terlihat sangat mahal. Seorang kepala pelayan berlari keluar dengan panik dan memarahi nona muda itu karena pergi sendirian. Gadis itu mengatakan tidak apa-apa karena dia seorang penyihir, tetapi pria itu tidak setuju. Pria itu bersikeras bahwa jika terjadi sesuatu, dia tidak akan bisa menghadapi tuannya. Arya mengeluh bahwa kepala pelayannya, Craig, selalu bereaksi berlebihan. Robin akhirnya memperhatikan lambang itu dan menyadari itu milik Count Lewis. Arad berpikir bahwa kakaknya baru saja menyadarinya, tetapi sudah terlambat. Robin dengan canggung memperkenalkan dirinya, tetapi gadis itu tampaknya tidak peduli. Dia hanya mengatakan senang bertemu dengannya dan memanggilnya, kakaknya Arad. Anak kita terkejut ketika dia tiba-tiba mengakhiri percakapan, dan Arya mengingatkannya bahwa dia punya sesuatu untuk ditunjukkan dan mengajaknya untuk ikut dengannya. Gadis itu menunjuk ke langit dan mengatakan dia datang ke sini hanya untuk menunjukkan ini padanya. Dia kemudian memusatkan mana dan menciptakan energi api di tangannya. Sihir itu tumbuh dan berubah menjadi bola api yang sangat kuat. Arya menembakkan serangan itu, yang membakar topi kepala pelayannya dalam prosesnya, dan dia kemudian menoleh ke Eret dan bertanya apa pendapatnya tentang kekuatannya. Arya mengatakan anak kita melewatkan bagian terpenting dari sihirnya. Dia menjelaskan bahwa kekuatan bukan hanya tentang menggunakannya, tetapi juga memiliki kendali penuh atasnya. Jadi menurut gadis itu, hal yang paling penting adalah mengetahui cara mengendalikan semua mana Anda. Pahlawan kita berpikir itu membutuhkan lebih banyak konsentrasi tetapi tidak melihat perbedaan besar. Tetapi tiba-tiba, dia mengerti, dan matanya berbinar dengan ide baru. Jadi Arad mengerti bahwa gadis itu pasti telah berlatih keras untuk mencapai level ini. Lalu, kepala pelayan memberinya sapu tangan untuk menyeka keringat dari wajahnya. Protagonis kita berterima kasih padanya karena telah menunjukkan keahliannya yang hebat. Dia terkesan bahwa dia bekerja sangat keras meskipun dia masih sangat muda. Arya menjadi sedikit salah tingkah oleh pujian yang baru saja dia terima dari Arad. Dia memperhatikan gadis itu senang dan mengatakan bahwa itu benar-benar luar biasa untuk dilihat. Dan tiba-tiba, anak kita menyadari kakaknya, Robin, telah menghilang dan tidak ada di sana. Penyihir muda itu menawarkan untuk mengajarinya karena mereka berdua menggunakan sihir api. Pahlawan kita merasa seperti sedang bermain dengan anak temannya. Gadis itu kemudian memanggilnya untuk memulai pelajaran, tetapi sesuatu mengganggu mereka. Itu adalah kakaknya, Robin, yang telah kembali dengan orang lain di sisinya. Dia kemudian memperkenalkan pria itu sebagai Kevin yang terkenal dari Jalan Artisan. Anak kita memutar matanya. Kakaknya tampak sangat menyebalkan saat ini. Arya memperhatikan bahwa bahu Robin sangat tegang dan terangkat, dan Arad langsung sadar bahwa dia hanya ingin memamerkan temannya padanya. Jadi di halaman, pahlawan kita bertanya-tanya bagaimana dia akan mengatasi suasana canggung ini, tetapi tiba-tiba, sebuah kereta super mewah datang dan berhenti tepat di depan mereka. Semua orang terkejut dan melihat siapa yang datang. Seorang pelayan yang memakai topeng keluar dan meletakkan bangku kecil di tanah. Tak lama kemudian, seorang pria berambut putih dengan tenang melangkah keluar dari kereta, dan yang membuat semua orang tercengang, itu tidak lain adalah kepala keluarga. Robin dan temannya Kevin terkejut bahwa orang sepenting itu telah muncul. Pria tua itu mendekati kelompok itu dan mengomentari semua keributan, lalu dia menatap Robin dan memanggilnya kakaknya Arad. Sekali lagi, pemuda itu dengan gugup membungkuk dan memperkenalkan dirinya sebagai Robin kepada kepala keluarga. Kakak laki-laki itu berterima kasih atas kata-katanya dan tampak lega. Sementara itu, temannya Kevin hanya menonton semuanya dalam diam dari samping. Protagonis kita tidak menyukai adegan itu dan tetap memasang ekspresi bosan, dan dia berpikir harga diri kakaknya pasti sangat terluka oleh situasi ini. Kepala keluarga kemudian mengabaikan mereka berdua dan pergi berbicara dengan Arad dan Arya, dan bertanya kepada gadis kecil itu mengapa dia berada di tempat seperti ini. Dia bilang dia ingin berbicara dengan Eret, dan lelaki tua itu memujinya atas inisiatifnya. Anak kita pun kemudian bertanya pada Kon apa yang membawanya ke sana hari itu. Sang patriark menjadi serius karena dia ada di sana untuk alasan tertentu. Dia lalu menatap pahlawan kita dengan tatapan yang sangat tajam dan fokus.
Sang patriark tetap diam dan melihat apa yang ditulis Ehrat di tanah, lalu dia mengelus janggutnya dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang sangat penting. Selanjutnya, dia bertanya siapa penulis tulisan misterius itu. Anak kita mengangkat tangannya dan bertanggung jawab atas semua itu. Pria tua itu kemudian bertanya dari mana Ehrat mendengar tentang sihir kuno. Pahlawan kita menyadari bahwa para bangsawan adalah orang-orang yang memiliki informasi paling banyak. Itulah mengapa dia yakin sang patriark mengetahui sesuatu yang berguna. Lalu lelaki tua itu mengulangi pertanyaannya dan menunjuk ke tulisan di tanah lagi. Ehrat tahu dia harus menjawab untuk mendapatkan informasi apapun, tetapi dia juga tahu bahwa kebohongan biasa tidak akan berhasil padanya. Selain itu, tekanan yang diberikan pria tua itu padanya menghalanginya untuk berbohong, jadi anak kita memutuskan untuk menyembunyikan kebenaran tentang jejak mana. Dia kemudian mengatakan bahwa dia mendengar suara ketika belajar menggunakan sihirnya. Jadi sang patriark mengira dia berbicara tentang suara para dewa dari ritual ramalan. Pahlawan kita melanjutkan ceritanya, mengatakan bahwa suara inilah yang memberitahunya. Pria tua itu terdiam sejenak mencerna informasi tersebut. Setelah berpikir, dia hanya mengatakan bahwa dia memahami situasi Ehrat. Sang patriark kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi. Anak kita terkejut dan bertanya apakah dia sudah mau pergi. Pria tua itu mengatakan ini bukan tempatnya, dan dia akan segera mengirim seseorang. Anak kita hanya menganggukkan kepalanya saat pria tua itu pergi. Sang patriark kemudian menatap Ehrat untuk terakhir kalinya sebelum berangkat. Setelah kepergiannya, suasana di halaman tetap sangat canggung. Pria tua itu kemudian bertanya kepada kepala pelayan apakah Ari hanya memiliki satu pelayan. Gadis itu membela Craig dengan mengatakan itu adalah kesalahannya karena keras kepala, tetapi sang patriark kemudian memutuskan untuk sedikit memarahi penyihir muda itu. Dia mengingatkannya bahwa keluarga mereka sangat terpandang dan memiliki reputasi. Itulah mengapa berbahaya baginya untuk berjalan-jalan tanpa pengawalan penjaga. Arya kemudian meminta maaf, dan pria tua itu mengatakan kakeknya akan khawatir. Sementara itu, anak kita melihat sosok mencurigakan di sebuah gang. Dia ingat melihat pria itu di pesta, bekerja sebagai pengawal. Salah satu kuda sang patriark meringkik saat menunggu tuannya. Bayangan makhluk menakutkan muncul sesaat. Tak lama kemudian, kereta pria tua itu pergi, dan area itu menjadi sunyi. Sebuah pintu tertutup dan jalanan menjadi sangat sunyi dan tidak nyaman. Craig terus memarahi Arya muda, yang terus menundukkan kepalanya. Protagonis kita hanya menyaksikan adegan itu diam-diam dari kejauhan. Gadis itu terlihat sangat sedih dan kecil hati setelah dimarahi, lalu Ehrat mendekat dan mengingatkannya bahwa dia akan mengajarinya cara menggunakan sihir. Arya langsung bersemangat, senang mendapat kesempatan untuk mengajari pahlawan kita. Arya terdiam sejenak, menatap tangannya sendiri. Anak kita lalu bertanya-tanya apakah dia berhasil sedikit menghibur gadis itu, dan dia berbalik sambil tersenyum dan bertanya apakah dia benar-benar ingin belajar. Dan Ehrat senang melihatnya ceria kembali dan tampak cukup senang. Ini mengingatkannya pada kehidupan masa lalunya dan putri kecilnya. Dia jadi teringat saat putrinya mencoba mengajarinya cara mengikat pita. Gadis kecil itu berusaha sangat keras dan berhasil membuat simpul yang sempurna. Dia kemudian memuji putrinya dan memeluknya, sangat bangga padanya. Adegan itu membuatnya bertanya-tanya apakah temannya merasakan hal yang sama. Kembali ke masa kini, Arya mulai menjelaskan kontrol mana. Dia membandingkan mana dengan air di dalam gelas yang bisa tumpah, jadi dia harus menganggap air itu sebagai mana dan mengontrol seberapa banyak yang dia lepaskan. Pahlawan kita memahami konsepnya sementara kepala pelayan mengawasi mereka dari kejauhan, dan Eiryu berpikir ini mirip dengan pelatihan yang dia lihat di manga yang dia baca. Gadis itu kemudian mendemonstrasikannya dengan menciptakan bola api di tangannya. Dan dia meluncurkan serangan kecil yang terkendali yang hanya menerbangkan sedikit debu. Setelah itu, dia menghela napas, terlihat sedikit lelah. Ehrat bertanya apakah dia baik-baik saja, tetapi Arya mengatakan itu bukan apa-apa. Dia kemudian mengatakan bahwa sekarang giliran protagonis kita untuk mencoba mantra itu. Anak kita memutuskan untuk tidak membuatnya terlihat mudah agar tidak mengecewakan sang penyihir. Anak kita berkonsentrasi dan menciptakan api kecil di tangannya. Dia mencoba mengendalikan mana untuk membuat serangan lebih lemah dan lebih ceroboh. Tetapi bola api menjadi sangat kecil sehingga akhirnya meledak seketika. Mereka berdua melompat dan berteriak. Terkejut oleh ledakan itu, Eren bingung dan bertanya-tanya mengapa sihirnya tiba-tiba meledak. Arya menghiburnya, mengatakan jangan khawatir karena tidak ada yang berhasil pada percobaan pertama. Pahlawan kita kemudian menyadari bahwa mengendalikan sihir membuatnya lebih cepat lelah. Dia memperhatikan bahwa semakin kecil bola apinya, semakin banyak mana dan stamina yang dikonsumsinya. Protagonis kita kemudian memutuskan akan menguji hipotesis ini nanti, dan tiba-tiba, kepala pelayan Craig berteriak putus asa agar nona muda itu lari. Pria itu kemudian terlempar ke udara oleh serangan misterius. Arya meneriakkan nama pelayannya saat dia melihatnya jatuh ke tanah, terluka.
Gadis itu panik, melihat kejadian itu dan tidak mengerti apa yang terjadi, dan 3 sosok mencurigakan muncul, dan salah satu dari mereka mengatakan anak laki-laki itu cocok dengan deskripsinya. Arya kemudian meluncurkan bola api untuk melindungi protagonis kita, tetapi dia tiba-tiba menyadari serangannya tidak keluar seperti yang diharapkan. Gadis itu panik karena sihirnya tidak berfungsi. Salah satu musuh kemudian mulai merapal mantra es. Anak kita menjadi waspada, menyadari mereka juga penyihir. Penyihir misterius itu bersiap untuk meluncurkan serangan pembekunya. Pahlawan kita mendorong Eri menjauh, melindunginya dari bahaya yang mengancam. Salah satu musuh memerintahkan yang lain untuk tidak membiarkan pasangan itu melarikan diri dalam keadaan apapun. Arad kemudian berbalik dengan tatapan yang sangat serius dan penuh tekad, siap untuk bertarung. Para penyihir misterius itu memunculkan hujan pecahan es dari langit. Jadi anak kita menggendong sang penyihir dan berlari untuk menghindari serangan itu, dan dia nyaris menghindari pecahan-pecahan yang menancap di tanah di mana-mana. Medannya datar tanpa tempat untuk bersembunyi, tetapi Arad punya ide. Dia kemudian berlari bersama gadis itu menuju semak belukar kecil di dekatnya. Salah satu penyihir tertawa, tetapi yang lain memperingatkannya untuk tidak berlebihan dengan kekuatannya. Serangan es terus menghujani dan mengenai tempat persembunyian mereka secara langsung. Awan besar debu dan es membubung dari ledakan itu. Para penjahat merayakannya, berpikir itu sudah cukup untuk menghentikan mereka. Tapi tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan sesuatu yang aneh terjadi. Sebuah pilar es raksasa meletus dari tanah, mengejutkan semua orang. Para musuh terkejut dan bertanya-tanya pilar apa itu. Setelah debu mereda, asapnya menghilang, menampakkan sebuah siluet. Arya melihat pemandangan itu, takjub, tidak mengerti apa yang terjadi. Protagonis kita berdiri, menghadapi musuh dengan tatapan serius. Aura api mulai menyelimuti tubuhnya, membuatnya lebih kuat. Arad kemudian bersiap untuk melawan balik dan menunjukkan kekuatan sejatinya. Mata protagonis kita bersinar dengan cahaya hijau yang intens, dan tanah ditutupi pecahan es sisa serangan musuh. Anak kita melangkah dengan hati-hati untuk menghindari terluka oleh kristal-kristal itu, dan hutan di sekitarnya hancur total akibat pertempuran baru-baru ini. Tiba-tiba, Arya meneriakkan nama kepala pelayannya dan berlari ke arahnya. Dia dan pahlawan kita menaiki bukit kecil untuk menemukan pria itu. Craig terbaring di tanah dan tampaknya terluka parah setelah serangan itu. Gadis itu menjadi panik dan mencoba membangunkan pelayannya, yang tidak bergerak. Setelah beberapa saat, dia akhirnya bangun, dan gadis itu merasa lega. Dia kemudian bangkit dan mengatakan dia harus menjauh dari orang-orang itu. Arya menenangkannya dan mengatakan semuanya baik-baik saja. Bahayanya telah berlalu. Kepala pelayan itu bingung dan tidak mengerti apa yang dia maksud dengan itu. Arad kemudian memarahinya, menyuruhnya untuk membawa Arya pergi dari sana secepat mungkin. Protagonis kita memperingatkan bahwa musuh bisa kembali kapan saja, sehingga Craig dan Arya menjadi takut dan memutuskan mereka harus segera pergi. Kepala pelayan setuju dan memanggil nona muda agar mereka bisa pergi. Pasangan itu kemudian kembali ke kota, meninggalkan anak kita sendirian. Craig tersenyum dan melambai pada pahlawan kita saat kereta mereka berangkat. Arad memperhatikan kendaraan itu pergi, merasa sedikit bingung. Tiba-tiba, pintu kereta terbuka dan Arya melompat keluar. Gadis itu berlari kembali ke pahlawan kita, yang menunggunya di jalan. Dia terkejut dan memanggil namanya, tidak mengerti situasinya. Protagonis kita kemudian bertanya apa yang dia inginkan dan menunggu jawabannya. Arya menjadi sangat bingung dan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya tadi. Arad terkejut. Dia tidak menyangka gadis itu akan kembali hanya untuk itu. Dia menganggap sikapnya sangat sopan dan berbeda dari saudaranya. Dan tiba-tiba, gadis itu mulai gemetar dan tampak sangat gugup, dan bahkan kepala pelayan Craig dan kudanya menyadari ada yang salah dengannya. Pahlawan kita bertanya ada apa, tetapi dia tergagap dan tidak bisa berbicara. Mata Arya berkaca-kaca saat dia mencoba mengatakan sesuatu yang penting. Arad kemudian melihat pakaiannya dan mengira gadis itu memanggilnya kotor, tetapi gadis itu berteriak bukan itu sama sekali, dan dia bingung lagi. Anak kita kemudian mendapat pencerahan dan mengerti apa yang ingin dia katakan. Dia tersenyum dan bertanya apakah gadis itu menganggapnya lebih keren dari yang dia harapkan. Arya menjadi merah padam dan meneriakinya, malu dengan pertanyaan itu. Gadis itu menyangkalnya dengan sekuat tenaga, tetapi pahlawan kita tidak mempercayainya. Dia kemudian bersikeras dan bertanya apa yang sebenarnya ingin dia katakan. Sang penyihir memarahinya dan menyuruhnya berhati-hati agar tidak terbakar. Setelah itu, dia berlari kembali ke kereta, sangat kesal. Dan gadis itu kemudian memerintahkan kepala pelayannya Craig untuk membawa mereka pergi dari sana sekarang. Anak kita berdiri di sana, menyaksikan kereta perlahan menjauh. Dia kemudian tersenyum dan berpikir bahwa Eri adalah gadis yang sangat manis dan baik hati. Arad berpikir bersamanya membuatnya merasa seperti seorang ayah lagi.
Protagonis kita kemudian mulai berjalan sendirian lagi melalui jalan-jalan kota, dan dia melanjutkan perjalanannya, bergerak semakin jauh dari pusat kota. Pahlawan kita pergi ke tebing untuk mengamati sekeliling dari sana. Dia duduk dan berpikir bahwa musuh mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Arad menjadi khawatir dan bertanya-tanya apakah monster menangkap mereka di jalan, tetapi dia dengan cepat menepis gagasan itu karena mereka tidak akan bisa melarikan diri dari binatang buas. Setelah sedikit bersantai, dia menatap cakrawala dan menghela napas, lalu dia duduk dan menatap tangannya. Tenggelam dalam pikiran tentang sesuatu, anak kita memeriksa untuk memastikan tidak ada orang di sekitar agar dia tidak terlihat. Dia pikir memalukan bagaimana para penyihir meneriakkan mantra mereka. Setelah tenang, dia berkonsentrasi untuk menguji sihir baru. Energi kebiruan muncul, dan dia bersiap untuk menggunakan mantra es. Pahlawan kita kemudian berhasil menciptakan pedang es dengan sihirnya. Dan dia menganalisis kristal itu dan mencatat panjangnya sekitar 20 hingga 30 cm. Arad terkesan, karena ukurannya sama dengan serangan musuh. Dia menyadari bahwa dia bisa mempelajari sihir apapun secara instan dengan jejak mana. Selanjutnya, dia menguji sihir apinya, dan menciptakan beberapa serangan sekaligus. Pahlawan kita membayangkan perang besar dengan ledakan dan ksatria. Dia juga melihat dirinya bertarung melawan sekelompok penyihir di tebing. Selanjutnya, dia menggunakan sihir cahayanya untuk membuat perisai pelindung. Arad membayangkan dirinya bertahan dari serangan dengan penghalang sihirnya. Anak kita melihat dirinya di puncak gunung dikelilingi oleh bola-bola cahaya. Dia kemudian membayangkan dirinya sebagai pahlawan yang kuat mengendalikan semua energi itu, tetapi dia tiba-tiba kembali ke dunia nyata, dan menggelengkan kepalanya. Dan karena jika dia bertingkah seperti gamer yang ceroboh, dia akan mengalami waktu yang sangat buruk. Itulah mengapa protagonis kita memutuskan bahwa dia perlu menghargai hidupnya. Dia merenungkan bahwa bahkan jika dia belajar sihir kebangkitan, dia mungkin tidak bisa menggunakannya pada dirinya sendiri jika sesuatu terjadi. Dan, bagaimanapun juga, itulah perbedaan besar antara sihir penyembuhan dan sihir kebangkitan. Pahlawan kita kemudian melihat kristal es yang dia buat sebelumnya. Dia memutuskan bahwa untuk saat ini, dia tidak akan menggunakan sihir itu dan akan fokus pada hal-hal dasar. Anak kita akan menguji sihir es yang dia pelajari dalam pertarungan, dan dia berkonsentrasi, mencoba mengubah bentuk es dengan pikirannya. Era kemudian mencoba menciptakan sesuatu yang lebih tipis, lebih panjang, dan jauh lebih tahan lama. Dan setelah banyak usaha, dia berhasil menciptakan pedang es. Pahlawan kita menyadari bahwa dengan latihan, dia bisa melakukan ini lebih cepat. Dia kemudian memegang pedang itu dan terkejut dengan betapa dinginnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala protagonis kita. Dia kemudian bertanya-tanya sensasi apa yang dia rasakan sebelumnya. Pahlawan kita menancapkan pedang di tanah dan bersiap untuk mencoba lagi. Dia mencoba mengingat apa yang dia rasakan dan berkonsentrasi untuk menggunakan sihir itu, dan es mulai terbentuk tetapi akhirnya pecah di tengah proses. Jadi Eren akhirnya mengerti apa yang salah dia lakukan. Dia menyadari masalahnya adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuatnya. Bagaimanapun, menyesuaikan mana membutuhkan waktu sama seperti yang terjadi pada Arya. Pahlawan kita mengerti bahwa rahasia dari segalanya adalah waktu perapalan. Jika teorinya benar, dia bisa melakukan sesuatu yang benar-benar luar biasa. Arad kami kemudian menciptakan pilar es besar di depannya. Dia berkonsentrasi dan memfokuskan semua perhatiannya pada ciptaan barunya. Anak kita kemudian dengan paksa merapalkan mantra pedang es. Dia terdiam sejenak, menunggu untuk melihat hasilnya. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya, dan dia berbalik untuk melihat siapa itu, dan ternyata seorang pemburu yang memanggilnya, ingin mengatakan sesuatu. Di udara, kristal berbentuk bintang bersinar terang, dan pemburu serta temannya terkejut dengan sihir anak itu. Kristal itu kemudian pecah menjadi beberapa bagian dan jatuh ke tanah. Pahlawan kita senang karena teorinya bekerja dengan sempurna. Para pemburu terkesan dengan sihir protagonis kita, dan Arid panik karena dia tidak tahu bagaimana menjelaskan apa yang terjadi, dan mereka mengatakan luar biasa bahwa dia tahu cara menggunakan perapalan tertunda. Kristal es berbentuk bintang itu terus bersinar di tanah. Salah satu dari mereka kemudian bertanya siapa yang mengajari anak itu sihir tersebut. Pahlawan kita berada dalam posisi sulit, setelah tertangkap basah menggunakan teknik tingkat lanjut. Dia berpikir untuk membuat alasan tetapi tidak tahu harus berkata apa. Dan pemburu itu mengatakan sangat mengesankan bahwa dia menguasai teknik itu sendiri. Eret mencoba menyangkalnya, tetapi pria itu terus memuji keterampilannya yang hebat. Pemburu yang lain setuju dan mengatakan anak itu benar-benar luar biasa. Dan, salah satu dari mereka kemudian bertanya apakah dia belajar teknik itu dari seseorang atau tidak. Pria itu menunjuk dan mengatakan Arad berbohong karena dia tertangkap basah. Dia kemudian mengatakan bahwa keluarga anak itu pasti sangat miskin. Pemburu itu menjadi kesal dengan komentar itu, dan keduanya mulai berdebat.
Dan yang berambut biru mengancam akan memukul temannya untuk memberinya pelajaran. Yang lain meminta maaf dan mengatakan dia tidak bermaksud menyinggung anak kita. Dan dia mengatakan dia minta maaf dan bahwa dia tidak mencoba mengolok-oloknya. Temannya juga meminta maaf, mengatakan dia berbicara tanpa berpikir. Pahlawan kita mengatakan tidak apa-apa karena menjadi miskin adalah kenyataan yang jujur. Untuk menebusnya, mereka memutuskan untuk mengajari protagonis kita sesuatu yang keren. Salah satu pemburu menciptakan cakram sihir hijau dan melemparkannya ke udara. Dia kemudian mendekat dan memberitahu protagonis kita untuk mencoba menyentuhnya. Arit menunjuk dan bertanya apakah dia harus menyentuh titik spesifik itu. Pahlawan kita kemudian mengulurkan tangannya dan menyentuh cakram sihir yang melayang itu. Tiba-tiba, gelombang energi melemparkannya ke belakang dengan kekuatan yang cukup besar, dan pemburu itu tertawa dan bertanya apakah dia menikmati demonstrasi kecil itu, tetapi temannya memarahinya dan menyuruhnya untuk mengajari anak itu dengan benar. Pria itu setuju dan mengatakan dia akan menjelaskan semuanya langkah demi langkah. Dia kemudian menoleh ke temannya, terlihat sangat kesal dengan omelan itu. Pemburu itu menjelaskan bahwa sihirnya diaktifkan dengan pengatur waktu, tetapi kali ini sihirnya tetap diam, menunggu perintah. Karena kondisi aktivasinya bukan waktu melainkan pemicu. Tergantung pada kondisinya, sihir bisa diaktifkan dengan berbagai cara, dan sihir itu bisa dibuat bekerja seperti sakelar atau pengatur waktu. Pemburu itu mengatakan bahwa sihir mirip dengan pemrograman komputer. Protagonis kita menjadi sangat tertarik dengan penemuan baru ini. Dia kemudian mulai mempelajari teknik baru dari pemburu itu. Bocah kita dan pemburu itu berlatih bersama, menciptakan beberapa paku es, dan Arat berpikir bahwa pengawal Kaun berada di level yang sama sekali berbeda. Mereka bertiga kemudian melanjutkan latihan hingga matahari terbenam di ufuk. Salah satu pemburu memuji fokus luar biasa protagonis kita. Art meminta maaf karena terlalu lama, tetapi pemburu itu memujinya. Pria itu lalu bertanya apakah pahlawan kita lelah karena menggunakan begitu banyak mana. Dia menyebutkan bahwa bocah itu diserang oleh 3 orang sebelumnya, dan pemburu itu lalu bertanya apakah Art tahu sesuatu tentang musuh-musuhnya. Pahlawan kita mengatakan dia tidak tahu apa-apa, dan kristal es itu meleleh. Kedua pemburu saling memandang, seolah melakukan percakapan tanpa suara, dan pria itu menjelaskan bahwa dia menjaga nona muda atas perintah Kaun. Protagonis kita kemudian mengerti mengapa mereka tetap di belakang. Pemburu itu bertanya apakah dia bisa mengingat detail apapun. Arat menggelengkan kepalanya karena dia tidak bisa mengingat apapun. Pria itu mengatakan tidak apa-apa dan sudah waktunya bagi mereka untuk pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan mengacak-acak rambut pahlawan kita sebelum pergi. Temannya menegurnya, mengatakan bahwa Eret juga seorang bangsawan penting. Tapi pemburu itu tidak peduli dan mengatakan bahwa mereka sekarang adalah teman. Keduanya kemudian mengucapkan selamat tinggal dan pergi, meninggalkan bocah kita sendirian. Jadi dia memutuskan akan berlatih lebih giat untuk berterima kasih atas bantuan mereka. Pahlawan kita mencoba menggunakan sihir es tetapi akhirnya gagal, lalu dia jatuh ke tanah dan mengeluh bahwa ini adalah sihir tersulit yang pernah dia gunakan. Lalu berbaring di rumput, lelah setelah berlatih begitu keras. Bocah kita mengeluh bahwa sulit untuk berlatih karena dia tidak bisa melihat sihirnya. Jadi dia bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih baik untuk melakukannya. Dia menatap ke langit dan berpikir hutan seharusnya sudah aman sekarang. Eret kemudian memutuskan bahwa latihan terbaik adalah pengalaman nyata dan pergi untuk berlatih. Jadi, keesokan paginya, pahlawan kita kembali ke hutan lagi, dan tiba-tiba, seekor kelinci terperangkap tepat di salah satu perangkap esnya. Protagonis kita merayakannya karena perburuan pertamanya berhasil. Dia berpikir jika dia menggunakan perangkap, dia bisa berlatih dan berburu pada saat yang sama. Jadi Eret mulai memasang perangkap lain di dekat pohon. Dia kemudian bertanya-tanya bagaimana hasil di tempat berburu lainnya hari ini. Tetapi setelah diperiksa, dia melihat perangkap di tebing tidak menangkap apapun. Bocah kita kemudian berpikir lokasinya buruk dan memutuskan untuk memindahkannya. Dia melanjutkan perburuannya di hutan, membawa kelinci yang dia tangkap. Pahlawan kita kemudian menghentakkan kaki dengan kuat ke tanah, menyiapkan tempat baru. Dia memasang perangkap esnya yang lain dengan sangat hati-hati. Arit mencatat bahwa sihir itu bertahan selama sehari, yang akan membuat perburuannya lebih mudah, dan dengan teknik baru ini, dia berhasil menangkap beberapa kelinci lainnya. Protagonis kita bersenandung gembira, setelah mengamankan hasil buruan hari ini, dan dia kemudian berjalan kembali ke kota dengan semua tangkapannya. Setibanya di sana, Eret langsung pergi ke pasar untuk menjual apa yang dia dapatkan. Tukang daging itu mengacungkan jempol dan memuji hasil kerja bocah itu. Untuk itu, pahlawan kita menerima sekantong penuh koin untuk hasil buruannya. Dan dia terkejut dengan jumlah uangnya dan bertanya-tanya apakah dia akan menjadi kaya dari ini. Dan tiba-tiba, Eret teringat ibunya dan menjadi sedikit termenung. Jadi bocah kita memutuskan untuk membelikan hadiah untuknya dengan uang itu.
Dia pergi ke toko bunga, dan membeli buket bunga merah muda yang indah. Setelah itu, protagonis kita berjalan pulang. Merasa sangat senang, dia melewati sebuah gang dan melanjutkan perjalanannya pulang, dan Arad berjalan melewati jalan-jalan sempit saat dia semakin dekat dengan rumahnya. Sesampainya di sana, dia menyadari belum ada orang di rumah. Bocah kita ingat telah menciptakan sensor sihir untuk pintu, yaitu sistem yang akan menyalakan lilin ketika seseorang masuk ke dalam rumah. Dia kemudian mendekat dengan buket di tangan untuk melihat apakah itu berhasil. Pahlawan kita mengatakan dia sudah pulang, tetapi menyadari ada sesuatu yang sangat aneh dengan pintunya. Dia bingung karena sensor sihirnya tampaknya tidak berfungsi. Eret kemudian menyadari bahwa saklar untuk perangkapnya juga hilang. Wajahnya menunjukkan keterkejutan karena dia tidak mengerti apa yang terjadi. Selain itu, lilin yang dia tinggalkan di pot masih sama. Jadi, bocah kita yakin dia telah menyiapkan semuanya sebelum pergi di pagi hari. Itulah sebabnya dia bertanya-tanya apakah sihirnya dihilangkan oleh seseorang. Pahlawan kita ingat bahwa dalam permainan, ada sihir penghilang. Tiba-tiba, dia teringat para bandit dan mengerti apa yang terjadi. Bocah kita terkejut dengan wahyu itu dan mulai panik dan dia kemudian menyadari bahwa dialah targetnya dan menjatuhkan bunga-bunga itu ke tanah. Keesokan harinya, bunga-bunga itu ada di dalam vas, menghiasi jendela. Kakaknya, Robin, bangun sambil menguap dan ibunya memanggilnya ke meja makan. Pemuda itu kemudian mengeluh tentang roti gandum hitam dan meminta roti biasa. Di atas meja, hanya beberapa potong roti hitam yang disajikan, dan ibunya meminta maaf dan mengatakan hanya ini yang mereka punya untuk hari ini. Robin menggerutu bahwa rotinya tidak enak dan memakannya dengan ekspresi jijik. Arad berpikir bahwa kakaknya tumbuh dengan kebanggaan bangsawan yang egois. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, mengganggu sarapan mereka. Bocah kita bertanya-tanya siapa yang datang sepagi ini. Seluruh keluarga terkejut, dan sang ibu bertanya siapa yang mengetuk. Setelah apa yang terjadi kemarin, pahlawan kita waspada dan mempersiapkan diri. Seorang pria masuk dan meminta maaf karena mengganggu makan mereka. Dan, dia kemudian memperkenalkan dirinya, dan mengatakan dia sedang mencari penghuni keluarga Vale. Ibu Arad bertanya siapa dia, dan Robin menatapnya, sangat bingung. Kepala pelayan meminta maaf atas perkenalan yang terlambat dan memperkenalkan dirinya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia melayani di bawah komando Tuan Barton yang berkuasa. Seluruh keluarga terkejut melihat kepala pelayan berdiri di depan pintu. Robin menjadi sangat bersemangat mengira kunjungan dari keluarga utama adalah untuknya. Tapi ayahnya, Lion, menahannya, dan pahlawan kita memperhatikan kesombongan kakaknya. Dan mereka semua hanya berdiri di sana dengan canggung, tidak yakin harus berbuat apa. Jadi kepala pelayan hanya berdiri di sana, dengan sabar menunggu keluarga itu. Ayah Leon kemudian memperkenalkan diri dan bertanya apa yang membawanya ke sana. Pria itu menjelaskan bahwa dia datang atas perintah Count Barton untuk menjemput Tuan Arad. Berita itu membuat Robin dan ibunya benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Leon kemudian memproses informasi itu dengan tatapan yang sangat serius dan fokus. Bahkan protagonis kita terkejut, karena dia tidak mengharapkan kunjungan ini. Tiba-tiba, Robin marah dan mencengkeram ayahnya, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pemuda itu menggerutu dan tampak sangat kesal dengan seluruh situasi. Lion kemudian menahan putra sulungnya agar tidak melakukan hal bodoh. Dia kemudian menoleh ke Ahret dan bertanya apakah dia mendengar apa yang dikatakan pria itu. Bocah kita mengonfirmasi bahwa dia mendengarnya dan mengatakan tidak masalah baginya. Jadi ayahnya menyuruhnya pergi dan tidak menimbulkan masalah. Dan tiba-tiba, mereka mendengar suara keras datang dari dalam rumah. Itu adalah Robin yang mengamuk sementara orang tuanya mencoba menahannya. Arad pergi dengan kepala pelayan, yang meminta maaf karena harus berjalan jauh ke sana. Dia kemudian menjelaskan bahwa kereta mereka tidak bisa masuk ke desa. Bocah kita mengatakan tidak apa-apa dan merasa sedikit canggung dengan perhatian itu. Kepala pelayan kemudian mengundangnya untuk masuk ke kereta yang mewah. Dua penjaga bertopeng membukakan pintu untuk protagonis kita. Kendaraan itu sangat besar dan ditarik oleh dua kuda putih yang mengesankan. Jadi Arad berterima kasih atas kebaikan mereka dan menaiki tangga untuk masuk ke kendaraan. Saat dia melangkah masuk, dia memperhatikan karpet merahnya sangat mewah dan lembut. Jadi dia mulai melepas sepatunya tetapi dihentikan oleh kepala pelayan. Pria itu memberitahunya bahwa dia boleh tetap memakai sepatunya, dan Arad meminta maaf. Kereta itu kemudian berangkat, berjalan di sepanjang jalan yang diapit oleh pepohonan. Protagonis kita mengamati pemandangan melalui jendela dengan rasa ingin tahu, dan kepala pelayan mengomentari kemarahan kakak Arad di rumah mereka, lalu bertanya mengapa bocah itu tampak begitu khawatir tentangnya. Pahlawan kita terkejut kepala pelayan itu sangat jeli, jadi dia menjelaskan bahwa dia takut kakaknya akan memprovokasi para penjaga. Pria itu memuji persepsinya dan mengatakan bahwa keadaan bisa menjadi buruk.
Arat kemudian menyadari pasti ada penjaga di dekatnya. Kepala pelayan kemudian memuji bocah kita, karena tidak sombong. Protagonis kita menjadi cemas dengan begitu banyak pujian dan menyendiri. Pria itu meminta maaf atas kelancangannya dan meminta untuk memberikan nasihat. Dia kemudian mengatakan bahwa meskipun masih muda, Eret tetaplah seorang bangsawan sejati, dan, Tuan, dia mengharapkan Ahrit untuk memperlakukan mereka dengan sikap bangsawan yang pantas. Bocah kita merasa canggung dan membungkuk, meminta maaf atas sikapnya. Dia kemudian mengatakan dia mengerti dan akan bersikap seperti seorang bangsawan. Kepala pelayan tersenyum puas dan mengangguk setuju dengan jawabannya. Arat berpikir itu sulit karena, di dunianya, menghormati orang yang lebih tua adalah hal yang normal, dan tiba-tiba, dia melihat sesuatu yang aneh dan bertanya apa yang terjadi. Pahlawan kita bertanya apakah jalannya tampak berbeda dari sebelumnya. Kepala pelayan kemudian menjelaskan bahwa mereka baru saja memasuki jalan tol, dan itu adalah rute eksklusif untuk kereta yang dibangun oleh Kaun dan para pedagang. Arat mengerti itu seperti jalan raya dan terkesan dengan idenya. Dia pikir para bangsawan luar biasa karena melakukan apa yang biasanya dilakukan pemerintah. Kepala pelayan bertanya bagaimana dia menyadari perubahan itu, dan Arat menjelaskan alasannya. Pria itu sekali lagi memuji keterampilan observasinya yang luar biasa. Bocah kita kembali menatap keluar jendela, memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba dia melihat kilauan di luar dan sangat terkejut. Protagonis kita meminta kepala pelayan untuk menghentikan kereta sejenak. Pria itu bingung dan bertanya apa yang terjadi sehingga dia berhenti seperti itu, tetapi Arat sudah melompat keluar dari kendaraan dan berlari menuju cahaya misterius itu. Dia berlari di sepanjang jalan tanah menuju jembatan batu. Setibanya di sana, dia terkejut dengan banyaknya jejak mana di tanah. Dia bertanya-tanya apakah semua jejak itu berasal dari sihir yang sama. Saat dia menyentuh salah satunya, dia bertanya-tanya sihir macam apa itu. Sebuah suara di benaknya mengatakan fragmen itu telah mencapai batasnya. Kepala pelayan lalu bertanya apakah ada sesuatu di sana, dan pahlawan kita berpura-pura tenang. Arat terkesan dengan keindahan tempat itu, dan kepala pelayan bingung. Pria itu lalu melihat ke tempat yang sama tetapi tidak bisa melihat apa-apa. Kereta melanjutkan perjalanannya, dan bocah kita tenggelam dalam pikirannya. Dia melihat tangannya dan melihat bintang yang bersinar tergambar di atasnya. Protagonis kita bertanya-tanya mengapa ada jejak mana di tempat itu. Kepala pelayan memperhatikan tatapannya dan bertanya apakah ada yang salah dengannya. Pria itu mengatakan dia terlihat seperti seseorang yang keinginannya baru saja menjadi kenyataan. Pahlawan kita menyangkalnya tetapi berpikir itulah yang sebenarnya terjadi dan kemudian merayakannya karena dia mendapatkan keterampilan tembus pandang yang sangat dia inginkan. Karena di dunia ini, kau hanya belajar sihir setahun sekali pada hari ulang tahunmu. Itulah mengapa mustahil baginya untuk mempelajari lebih dari 7 mantra. Tapi sekarang protagonis kita telah menemukan cara untuk menyelesaikannya, dan sihir tembus pandang adalah kunci untuk mencapai rencana besarnya. Dia pikir dia bisa menggunakan sihir itu untuk mengubah penampilan sebuah mantra. Kereta akhirnya tiba di tujuannya, sebuah perkebunan besar. Pahlawan kita keluar dan berkomentar bahwa mereka tiba dengan cepat sebelum matahari terbenam. Seekor anak anjing Dalmatian kecil melompat ke protagonis kita untuk bermain, dan tiba-tiba, Arat teringat sesuatu dan menarik perhatian kepala pelayan. Dia kemudian meminta pria itu untuk menyelidiki tempat mereka berhenti. Pahlawan kita menjelaskan bahwa disitulah dia meminta untuk menghentikan kereta, dan dia kemudian mengatakan itu hanya firasat, tetapi dia pikir ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Kepala pelayan terkejut dengan permintaan itu dan menatap bocah itu dengan heran, dan Arat memperhatikan reaksi itu dan yakin ada sesuatu yang penting di sana. Tiba-tiba, dia memasuki mansion dan ternganga melihat kemewahannya. Protagonis kita kagum karena semuanya begitu berkilau dan mewah. Dia kemudian mendengar suara dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. 3 pelayan datang untuk menyajikan teh dan berkata, "Permisi," dan mereka menawarkan teh petikan pertama yang dipanen di perkebunan itu sendiri. Salah satu gadis itu terus menatap pahlawan kita dengan rasa ingin tahu yang besar. Kepala pelayan menegurnya, dan gadis kecil itu segera meminta maaf dan dia kemudian membungkuk dan memohon maaf atas perilakunya terhadap tamu. Kepala pelayan menjelaskan bahwa semua orang ingin bertemu dengan Tuan Arat yang terkenal, dan dia kemudian meminta maaf dan mengatakan akan memastikan mereka didisiplinkan. Tapi protagonis kita panik dan mengatakan tidak perlu melakukan itu. Kepala pelayan tersenyum dan memuji sikap bangsawan bocah kita. Dia kemudian mengatakan bahwa jika ada yang ingin bertemu dengannya, mereka bisa dipanggil ke ruangan. Para pelayan terkejut dengan kebaikan pahlawan kita. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan dia lebih mulia dari yang dikabarkan. Protagonis kita kemudian menyesap teh dan bersantai di kursi berlengan, dan dia berpikir bahwa hidup sebagai bangsawan sama sekali tidak mudah baginya. Tiba-tiba, sebuah suara mengejutkannya, dan dia terkejut oleh pengunjung itu.
Dan pria itu berkomentar senang bertemu dengannya, dan bocah kita bingung. Dia kemudian bertanya siapa pria tua yang berdiri tepat di depannya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Ilham dan mengatakan dia adalah pengikut keluarga ini. Protagonis kita kemudian secara resmi memperkenalkan dirinya kepada Tuan Ilham. Pria tua itu tertawa, dan mengatakan bocah kita adalah anak yang sangat menarik, dan Eret bingung dan tidak mengerti mengapa dia memanggilnya seperti itu. Ilham menjelaskan bahwa cara dia menjaga sopan santunnya tampak alami. Tetapi itu bukan sesuatu yang dilatih, melainkan kebiasaan bertahun-tahun. Itulah mengapa dia menganggapnya menarik dan tersenyum pada pahlawan kita, dan Eret merasa canggung dan teringat reputasi orang-orang dari timur. Bocah kita kemudian bertanya apakah dia memerlukan sesuatu darinya saat ini. Ilham mengatakan dia ingin bertanya tentang permintaan yang dia ajukan kepada Joseph. Pria tua itu kemudian bertanya bagaimana dia tahu ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Dan protagonis kita ingat bahwa dia telah menyiapkan jawabannya sejak awal. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia bisa melihat jejak yang ditinggalkan oleh sihir. Ilham terkejut dan bertanya apakah dia benar-benar bisa melihat jejaknya. Eret memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya karena mengarang sesuatu akan berbahaya. Pria tua itu terkesan dan mengatakan sudah lama dia tidak melihat orang seperti itu. Dia kemudian menjentikkan jarinya dan bertanya apakah bocah kita bisa melihatnya. Protagonis kita melihat ke bawah, dan matanya bersinar saat melihatnya. Dia menunjuk ke kakinya dan bertanya apakah itu jejak mana di lantai. Ilham mengangkat kacamatanya, dan tersenyum karena bocah itu benar-benar bisa melihatnya. Pahlawan kita kemudian mengonfirmasi dengan anggukan, dan pria tua itu terkejut. Tiba-tiba, Tuan Barton muncul dan menyela percakapan mereka, dia lalu mendekat, dan bocah kita membungkuk padanya. Sang patriark bertanya pada Ilham bagaimana hasil tes protagonis kita. Pria tua itu mengonfirmasi bahwa dia bisa melihat jejaknya dan bahkan mengidentifikasi kesalahan, dan Ilham kemudian berpamitan dan menyuruh mereka berbicara lain waktu. Bocah kita menjadi sangat bersemangat dan setuju dengan senyum lebar. Setelah penyihir itu pergi, sang patriark menatap protagonis kita. Tuan Barton berjalan ke jendela, dan mengamati pemandangan. Dia kemudian mengomentari area yang diminta pahlawan kita untuk diselidiki, dan menjelaskan bahwa ada banyak rumor buruk tentang pembangunan tempat itu. Eret kemudian menyadari disitulah jejak mana tak terlihat berada, dan sang patriark kemudian mengungkapkan bahwa dia telah menyewa seorang spesialis untuk menyelidiki lokasi tersebut. Sang patriark memberi selamat kepadanya dan mengatakan dia melakukannya dengan sangat baik hari ini. Bocah kita merasa canggung dan berterima kasih kepada pria tua itu atas pujiannya, dan keduanya kemudian duduk dalam diam sejenak di ruang tamu. Tuan Barton menggaruk janggutnya dan tampaknya sedang memikirkan sesuatu yang penting, dan dia kemudian berkomentar bahwa ayah Arat membesarkannya dengan sangat baik. Pria tua itu kemudian mengundangnya untuk duduk, dan bocah kita berterima kasih padanya. Tetapi dia tetap berdiri, dan sang patriark bertanya ada apa. Arat menjelaskan bahwa jika dia bersikap tidak sopan, dia akan menodai reputasi ayahnya. Sang patriark terkejut karena dia berpikir sangat dalam untuk usianya. Bocah kita kemudian memikirkan kakaknya dan menggunakannya sebagai contoh buruk, dan pria tua itu mengatakan bahwa inilah bangsawan sejak lahir. Dan karena mereka membawa nama keluarga dan orang-orang di wilayah mereka, itulah sebabnya dia memperingatkannya untuk tidak pernah melupakan tanggung jawabnya. Protagonis kita kemudian duduk dan tampak merenungkan kata-kata itu. Dia kemudian berterima kasih atas tehnya, dan sang patriark memutuskan untuk langsung ke intinya. Pria tua itu mengingat pertemuannya dengan Eret di halaman kota. Dia kemudian bertanya apakah bocah kita tahu nama aslinya. Pahlawan kita bingung karena mengira namanya adalah Barton. Sang patriark menjelaskan bahwa di masa lalu, dia dipanggil dengan nama lain. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepala protagonis kita. Bocah kita mengerti bahwa itu seperti julukan atau nama panggilan lama, dan dia kemudian menyadari bahwa dia tidak tahu nama sang patriark dan menjadi termenung. Lalu lelaki tua itu mengungkapkan bahwa dia disebut Pangeran Hantaman Meteor. Arat terkejut karena itu adalah sihir yang sangat terkenal dalam pertarungan bos. Sang kepala keluarga membenarkan bahwa ini adalah salah satu sihir kuno yang hilang. Anak kita kemudian menjadi sangat bersemangat tentang penemuan luar biasa itu, lalu dia bersikap tenang dan mengatakan itu terdengar seperti mantra yang sangat kuat dan tidak lebih. Lelaki tua itu kemudian melanjutkan, dan protagonis kita mengangguk setuju dalam diam. Dia menjelaskan bahwa semua gelar pangeran dan adipati berasal dari sihir kuno. Tapi sekarang, hampir tidak ada yang tahu bahwa hantaman meteor adalah sihir. Tokoh kita memahami situasinya dan memproses informasi baru itu, lalu dia menjadi termenung, dan sang kepala keluarga menunggu pertanyaan berikutnya. Anak kita kemudian memanggil Tuan Barton untuk menanyakan sesuatu. Jadi dia ingin tahu apa yang dilindungi oleh sang kepala keluarga sebagai Pangeran Hantaman Meteor.
Lelaki tua itu terkejut dengan pertanyaan itu, dan mengulangi kata-kata Arad, lalu anak kita menjelaskan bahwa tempat itu mungkin jawaban yang dia cari. Dia kemudian berdiri dan menghadap kepala keluarga dengan tatapan yang sangat teguh. Protagonis kita merayakannya karena dia akhirnya menemukan petunjuk. Dia kemudian bertanya tempat seperti apa itu dengan rasa ingin tahu yang besar. Sang kepala keluarga kemudian menatapnya dengan tatapan serius dan misterius. Anak kita merasa canggung dan bersembunyi di balik kursi berlengan. Dia kemudian meminta maaf karena terlalu bersemangat dengan pertanyaan itu. Sang kepala keluarga tertawa, dan mengatakan bahwa rasa ingin tahu adalah hal yang sangat baik baginya. Lalu lelaki tua itu merenungkan bagaimana dia harus menjelaskan situasinya. Dia kemudian memutuskan akan lebih mudah untuk menunjukkan tempat itu padanya. Tetapi sang kepala keluarga menjelaskan bahwa gelar itu dianugerahkan oleh raja. Oleh karena itu, dia tidak bisa menunjukkannya kepada orang lain tanpa izin. Pahlawan kita terkejut dan bertanya-tanya apakah dia akan berbicara dengan raja. Sang kepala keluarga menyuruhnya menunggu beberapa hari, membuatnya penasaran. Dia kemudian mengundang anak kita untuk tinggal di kediaman untuk sementara waktu. Protagonis kita menerima undangan itu dengan senyum yang sangat bersemangat. Dia kemudian termenung memikirkan tempat yang berhubungan dengan sihir kuno itu. Eret mengingat dunianya dan bagaimana gelar dipilih. Dia kemudian menjadi sangat bersemangat karena rasanya seperti berada di dalam RPG, dan tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, dan kepala keluarga menyuruhnya masuk. Pahlawan kita bertanya-tanya siapa gerangan kali ini dan diam saja, lalu 3 pelayan masuk dan mengatakan mereka datang untuk melayani Tuan Eret. Anak kita merasa canggung dan memperhatikan bahwa mereka sangat muda. Salah satu dari mereka tampaknya seumuran dengannya, dan dia terkejut, lalu ketiganya membungkuk dan menunggu perintah anak itu. Protagonis kita merasa canggung karena tidak tahu harus berkata apa, lalu dia bertanya mengapa mereka hanya berdiri di sana tanpa melakukan apa-apa. Lalu, pelayan itu menjelaskan bahwa mereka menunggunya untuk mengatakan sesuatu. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah kamarnya sudah siap. Dia pikir dia perlu istirahat sendirian setelah semua ini, dan Eret memperhatikan punggung pelayan itu, dan memikirkan sesuatu yang penting. Dia tidak terbiasa dengan anak-anak yang bekerja, meskipun itu hal biasa. Dan tiba-tiba, gadis kecil itu tersandung dan jatuh ke tanah tepat di depannya. Lalu pelayan lain memarahinya dan membantunya bangkit dari lantai. Pelayan itu menjadi panik dan mulai memarahi si kecil yang malang. Protagonis kita diam-diam mengamati pemandangan itu dari kejauhan, lalu pelayan itu mengantarnya ke kamarnya dan mempersilakannya masuk. Dia kemudian menatap gadis itu dan tampak sedikit khawatir padanya. Pahlawan kita memasuki ruangan dan kagum dengan ukuran tempat itu. Para pelayan berdiri di sana, menunggu perintahnya, lalu gadis kecil itu mendekat dan menawarinya secangkir teh. Tetapi dia meletakkan pegangannya di sisi yang salah, dan pelayan lain membetulkannya. Tiba-tiba, pahlawan kita mengalami kilas balik ke kehidupan masa lalunya. Dia melihat dirinya di sebuah restoran sedang dimarahi oleh bosnya. Pria itu membentaknya, dan anak itu bahkan tidak bisa merasakan makanannya. Lalu ingatan itu membawanya ke sebuah restoran tempat dia makan sate. Tetapi stres dari pekerjaan membuatnya memanggil pelayan untuk pergi. Dia kemudian meminta tagihan karena dia tidak bisa lagi menikmati makanan itu. Kembali ke masa kini, pahlawan kita menarik perhatian pelayan, lalu dia bertanya mengapa mereka begitu banyak berteriak di depannya. Pelayan yang lebih tua mencoba menjelaskan dan menunjuk ke gadis kecil itu, tetapi anak kita memotongnya dan bertanya apakah mereka selalu berteriak seperti itu. Pelayan kecil itu menjadi takut dan dia bertanya apakah mereka melihatnya sebagai sasaran. Ketiganya kemudian membungkuk dan meminta maaf atas perilaku mereka. Arad menghela napas dan mengatakan itu sudah cukup untuk saat ini. Oleh karena itu, protagonis kita memerintahkan mereka semua untuk meninggalkan ruangan. Para pelayan menjadi takut, dan salah satu dari mereka menarik yang lain untuk segera pergi. Tapi tiba-tiba, dia meminta gadis kecil yang tersandung itu untuk tetap tinggal. 2 lainnya terkejut karena mereka tidak menduga perintah itu. Dia kemudian menghadap mereka dan bertanya apakah mereka punya keluhan. Dan keduanya langsung menyangkal dan lari keluar ruangan dengan tergesa-gesa. Pintu tertutup dan dia ditinggal sendirian dengan pelayan kecil itu. Eret kemudian merenungkan apakah sikapnya benar-benar seperti seorang bangsawan. Dia pikir dia melampiaskan frustrasinya pada mereka karena masa lalunya, dan karena itulah pahlawan kita menyimpulkan bahwa dia tidak punya hak moral untuk menghakimi saudaranya. Pahlawan kita meminta maaf kepada gadis kecil itu karena bersikap kasar sebelumnya. Lalu memintanya untuk membawakan teh karena dia haus. Gadis itu setuju. Tetapi protagonis kita menyuruhnya untuk tidak terburu-buru. Dia menjelaskan bahwa jika itu adalah kesalahan yang bisa diperbaiki, kamu hanya perlu mencoba lagi. Gadis kecil itu terkejut dengan kata-kata baik anak kita. Dia kemudian menganggukkan kepalanya, terlihat sangat senang dan emosional. Pahlawan kita bertanya apakah dia baru di sini, dan gadis itu mengiyakan.
Dan ini mengingatkannya betapa menuntutnya bos lamanya padanya. Lalu dia ingat betapa bingungnya dia dan dimarahi sepanjang waktu. Dan karena itu, dia menjadi senior yang sangat baik bagi para pendatang baru. Anak kita tertawa dan meminta maaf, mengatakan dia sedang berbicara sendiri. Beberapa saat kemudian, gadis itu kembali dengan sepotong pai dan teh untuknya. Dia mengacungkan jempol dan mengatakan bahwa tujuan seorang pemula bukanlah untuk tidak membuat kesalahan, dan karena yang penting adalah mempelajari pekerjaan dengan benar, sesuatu yang banyak dilupakan, gadis kecil itu memperhatikannya. Dan dia berbalik untuk menanyakan sesuatu padanya. Dengan air mata berlinang, dia bertanya mengapa dia begitu baik. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah dia berhasil sedikit menghiburnya dengan obrolan mereka. Gadis itu tampak lebih tenang, dan dia berharap gadis itu akan membuat lebih sedikit kesalahan karena gugup. Dan hari pun berakhir, dan pagi yang baru dimulai di rumah megah itu. Tapi anak kita bangun dengan sakit punggung, mengeluh tentang tempat tidur yang empuk. Anak kita bangun dengan perasaan sedikit kaku, dan berjalan dengan mengantuk melintasi ruangan, lalu dia membuka tirai dan mengintip melalui jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar. Di luar, dia melihat para pelayan berbisik-bisik dan menjadi penasaran. Dan tiba-tiba, para pelayan masuk dan menyapanya dengan pakaian baru. Pahlawan kita bertanya apa yang terjadi karena di luar sangat bising. Kepala pelayan meminta maaf dan mengatakan gadis dari kemarin pergi ke gereja. Dia kemudian mengungkapkan bahwa Clarkus menerima sihir dalam ramalan ilahi hari ini. Rahang Ara terjatuh karena dia tidak menyangka berita seperti ini. Sementara itu, salah satu pelayan menata rambutnya, dan dia merasa aneh. Lalu dua lainnya merapikan tempat tidur dan menyiapkan kamar untuk hari itu. Pelayan itu kemudian berkomentar bahwa rambutnya sangat lembut seperti boneka. Anak kita kemudian bertanya apakah nama gadis itu benar-benar Clarkus. Dia ingin tahu apakah dia masih di gereja, tetapi pelayan itu mengatakan tidak. Pahlawan kita kemudian bertanya-tanya sihir macam apa yang dia dapatkan hari ini, dan dia tersenyum, berharap dia bisa menggunakan kekuatan barunya dengan sangat baik. Tetapi salah satu pelayan menggerutu bahwa sihirnya pasti sama lambatnya dengan dia. Kepala pelayan kemudian memelototinya, dan gadis itu langsung terdiam. Protagonis kita kemudian bertanya di mana Clarkus muda sekarang. Kepala pelayan, bernama Mai, mengatakan dia akan membawanya ke gadis itu. Dia kemudian memerintahkan pelayan lain untuk pergi menemui kepala pelayan, Joseph. Gadis itu menyetujui perintah itu, merasa sedikit canggung dengan situasinya. Dia kemudian berlari keluar ruangan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan kepala pelayan. Anak kita bertanya apakah Joseph adalah kepala pelayan yang datang menjemputnya sebelumnya. Pelayan itu gemetar, tetapi pahlawan kita bertanya-tanya apakah kepala pelayan itu begitu menakutkan. Ai tersenyum dan mengatakan bahwa jika kamu melakukan pekerjaanmu dengan benar, dia adalah orang yang sangat baik. Anak kita membayangkan gadis itu dimarahi dan merasa kasihan padanya. Jadi Mai kemudian memanggilnya agar mereka bisa pergi ke halaman untuk mencari Clarkus muda. Keduanya berjalan melalui koridor mansion bersama pelayan lain. Ketika mereka tiba, mereka melihat sekelompok anak-anak berlatih di luar. Dua pelayan memperhatikan anak-anak melalui jendela dengan rasa ingin tahu. Clarkus muda ada di antara mereka, terlihat sedikit sedih dan gugup. Tiba-tiba, protagonis memperhatikan seseorang mendekatinya, dan seorang pemuda berterima kasih atas bantuannya tempo hari. Pemuda itu tampak sangat pemalu, tetapi pahlawan kita tidak mengerti mengapa. Dia kemudian mengacak-acak rambut anak kita dengan sangat ramah. Pemuda itu kemudian bertanya apakah pahlawan kita sudah tahu apa yang terjadi pada mereka. Dia ingin tahu apakah Eret mendengar bahwa mereka menerima sihir dalam ramalan itu. Anak kita membenarkan tetapi memperhatikan ada yang aneh dengan percakapan itu, lalu pemuda itu mengungkapkan bahwa meskipun mereka menerima sihir, mereka tidak bisa menggunakannya. Pahlawan kita terkejut karena semua orang memberi nasihat tanpa benar-benar membantu. Anak kita bertanya apakah Clarkus telah mencoba menggunakan sihir tanpa henti. Pemuda itu membenarkan, dan pahlawan kita mengulangi pertanyaan itu, sedikit terkejut. Pemuda itu bertanya apakah dia khawatir, tetapi protagonis kita menyangkalnya. Dan tiba-tiba, dia teringat percakapannya dengan Tuan Ilham. Lelaki tua itu berkata dia bahkan mengidentifikasi mantra dengan rapalan yang salah, dan jika apa yang dikatakan penyihir itu benar, jejak mana muncul bahkan dengan kegagalan. Lalu pahlawan kita berpikir dia belum memahami kondisi kemunculannya, tetapi dia bertanya-tanya mengapa tidak ada jejak bahkan dengan begitu banyak kegagalan. Dan tiba-tiba, gadis kecil Clarkus mendekat, terlihat sedikit terkejut dan protagonis kita menatapnya dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Lalu salah satu anak laki-laki lain berkomentar bahwa pahlawan kita berasal dari keluarga pangeran. Pemuda itu terkejut dan tampak tertarik pada protagonis kita, tetapi anak kita punya firasat buruk tentang seluruh situasi ini. Gadis lain mendekat dan menarik Clarkus muda lebih dekat padanya. Eret terkejut karena di dalam hatinya dia adalah seorang pria berusia 30 tahun.
Dia kemudian mendekati gadis kecil itu, dan dia tampak sedikit gugup. Clarkus kemudian menyapanya dengan tergagap, dan pahlawan kita menjawab dia juga mengucapkan selamat ulang tahun padanya, dan dia berterima kasih atas kebaikannya. Anak kita kemudian bertanya apakah dia benar-benar menerima sihir dalam ramalan itu. Dia kemudian bertanya sihir macam apa yang berhasil dia bangkitkan. Clarkus muda menjadi sangat bingung dan tidak tahu harus berkata apa, tetapi anak kita bersikeras, mengatakan dia sangat ingin melihat sihirnya. Gadis kecil itu tetap diam, terlihat sangat khawatir, dan kemudian dia menjelaskan bahwa dia malu karena belum bisa menggunakannya. Pahlawan kita memahami situasinya dan sepertinya punya ide di kepalanya. Dia kemudian menatapnya dan berkata dia akhirnya mengerti segalanya. Eret bertanya apakah dia hanya berpura-pura menggunakan sihir karena takut gagal. Dia menjelaskan bahwa dia tahu ini, karena dia tidak melihat jejak mana. Anak kita kemudian menyuruhnya untuk tidak khawatir dan mencoba lagi. Gadis kecil itu mengingat kata-katanya, dan tampak lebih percaya diri. Pahlawan kita tersenyum untuk menyemangatinya agar tidak menyerah, lalu gadis itu menjadi gugup tetapi memutuskan dia akan mencoba menggunakan kekuatannya. Dan dia kemudian menjadi bertekad dan mengatakan akan mencoba sekali lagi, dan Clarkus mengatakan akan melakukannya khusus untuk Tuan Arad. Dia kemudian berkonsentrasi, dan aura emas mulai bersinar. Sihir yang diterimanya dalam ramalan itu adalah percepatan sihir. Tiba-tiba, ledakan cahaya keemasan membuat mereka berdua terlempar ke belakang. Sebuah bola energi kecil melayang di tangan anak kita. Pemuda yang sedang menonton terkejut dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pahlawan kita kemudian mengingat 25 tahun bermain video game. Dia ingat bahwa dalam RPG, dia selalu memperhatikan para penyihir, dan terutama mereka yang menggunakan mantra buff untuk memperkuat tim. Mantra ini untuk sementara meningkatkan statistik sekutu. Mengabaikan buff hanya karena kamu tidak bisa melihatnya berarti tidak memahami permainan. Gadis kecil itu bertanya bagaimana hasilnya, dan pahlawan kita termenung sejenak. Dia menjelaskan tidak ada perubahan yang terlihat, jadi itu pasti mantra penyembuhan atau buff. Itulah mengapa anak kita bertanya apa nama mantra yang dia gunakan, lalu dia mengungkapkan bahwa nama sihir itu adalah sihir cepat, dan dia terkejut. Dan untuk mengujinya, dia mulai berlari di sekitar halaman dengan klon dirinya sendiri. Tetapi dia menyadari sihir itu tidak membuatnya lebih cepat dan menjadi bingung. Protagonis kita memutuskan untuk menguji bola apinya untuk melihat. Dia kemudian meluncurkan bola api dengan kecepatan luar biasa. Sihir itu begitu cepat, sehingga terlihat seperti bola api yang melesat di langit. Anak-anak lain tercengang melihat kecepatan serangan itu. Pahlawan kita memuji Clarkus dan mengatakan kecepatan rapalan itu gila. Gadis itu merasa canggung, tetapi anak kita mengatakan dia salah. Ia menjelaskan bahwa buff kecepatan adalah yang paling penting dalam pertarungan. Protagonis kita menjadi bersemangat dan mengatakan itu adalah salah satu mantra terpenting, tetapi gadis kecil itu masih berpikir bahwa untuk orang sepertinya, itu bukan masalah besar. Tiba-tiba, pemuda lain setuju dengan Eret dan memuji mantranya. Ia bahkan mengatakan bahwa jika dia memberitahu sang pangeran, gajinya akan meningkat 50 kali lipat. Anak kita mengacungkan jempol, dan gadis itu menjadi bersemangat dengan ide itu. Clarkus kemudian tersenyum, terlihat sangat senang dan percaya diri dengan kekuatan barunya. Salah satu penyihir menggerutu bahwa dia bertemu banyak penyihir baru tahun ini. Tiba-tiba, pemuda itu memanggil Eret dan menunjuk ke seseorang yang mendekat. Itu adalah Arya muda, yang baru saja tiba di kediaman pangeran. Gadis itu menatap protagonis kita dengan tatapan yang sangat serius dan kesal. Pahlawan kita terkejut karena dia tidak menyangka akan melihatnya di sana begitu cepat, dan dia kemudian menyapanya dengan senyum paksa, dan dia menjawab dengan canggung. Dia bertanya apa yang membawanya ke sana, dan dia bilang dia datang atas perintah kakeknya. Arya menjelaskan dia datang untuk mengantarkan sesuatu kepada Pangeran Barton atas permintaannya. Lalu anak kita mengerti bahwa dia hanya di sana untuk menyampaikan pesan. Dia kemudian bercanda dan mengatakan dia pikir dia datang untuk menemuinya. Protagonis kita tertawa, tetapi gadis itu menjadi merah padam dan gugup. Arya menjadi sangat malu, dan pahlawan kita tidak mengerti reaksinya. Lalu dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya siapa gadis di sebelahnya. Pahlawan kita menjelaskan bahwa dia adalah seorang pelayan yang berulang tahun hari ini. Gadis itu terkejut dengan berita itu dan menatap Clarkus muda. Arya kemudian mendekat dan menanyakan nama pelayan kecil itu. Gadis kecil itu menjadi gugup karena Nona Arya berbicara dengannya lebih dulu. Clarkus mengatakan bahwa di pesta terakhir, dia pikir Nona Arya sangat keren dan cantik. Penyihir muda itu menjadi bingung oleh pujian itu tetapi tidak mengatakan apa-apa. Protagonis kita kemudian diam-diam mengamati reaksi gadis itu. Dia kemudian menyarankan karena mereka semua ada di sini, mereka bisa berlatih bersama. Kedua gadis itu terkejut dan mengulangi pertanyaan itu kepada pahlawan kita. Dia menjelaskan bahwa Arya bisa membantu Clarkus dengan demonstrasi.
Gadis kecil itu menjadi sangat bersemangat dengan ide berlatih dengan idolanya. Arya juga senang dipanggil senior dan sepertinya menyukainya. Dia kemudian setuju untuk membantu karena anak kita sangat memaksa. Protagonis kita senang, dan Arya tersenyum sangat percaya diri. Lalu dia memberitahu Clarkus bahwa ini adalah berita bagus untuknya. Pahlawan kita berpikir bahwa Arya merawat orang-orang di sekitarnya dengan baik. Keduanya kemudian mulai berlatih bersama di halaman mansion. Anak kita kemudian ingat bahwa Arya juga dari keluarga bangsawan. Itulah sebabnya dia bertanya-tanya siapa Arya yang sebenarnya berdiri di sana. Lalu pemuda itu mengatakan dia lebih dewasa dari kelihatannya. Dan pahlawan kita tertawa. Dan tiba-tiba, seorang tokoh penting mendekati kelompok anak muda itu. Itu adalah kepala keluarga yang menyapa semua orang dengan senyuman. Dia kemudian bergabung dengan kelompok itu untuk menonton latihan anak-anak. Lelaki tua itu kemudian menjadi termenung, mengamati Arya dan Clarkus berlatih, dan kepala keluarga kemudian memuji Clarkus dan menyuruhnya untuk terus bekerja keras. Dia kemudian menoleh ke Arad dan memanggilnya dengan tatapan yang sangat serius, lalu lelaki tua itu menyuruh anak kita untuk bersiap-siap untuk sesuatu yang penting. Dia kemudian mengungkapkan bahwa izin raja akhirnya telah diberikan. Protagonis kita terkejut karena dia tidak menduga berita ini, lalu mereka bertiga berangkat dengan kereta ke tempat misterius. Pahlawan kita berpikir dia akhirnya akan melihat tempat hantaman meteor, tetapi dia bertanya-tanya apakah Arya juga bisa pergi ke tempat rahasia seperti itu. Sang kepala keluarga menatap anak kita dengan tatapan yang sangat serius dan fokus. Dia kemudian mengatakan tidak apa-apa dan tidak ada masalah sama sekali. Lelaki tua itu menjelaskan bahwa dia sudah lama mengenal kakek Arya, dan sama seperti dia, keluarga Lewis juga memiliki hal-hal yang harus dilindungi. Sang kepala keluarga kemudian meminta Arya untuk memberitahu pahlawan kita nama gelar keluarganya. Lalu gadis itu setuju dan mengungkapkan bahwa namanya adalah Menahil kepada pahlawan kita. Anak kita terkejut karena dia belum pernah mendengar sihir seperti itu. Dia kemudian menyadari itu adalah mantra yang memulihkan mana, sama seperti di game, dan dia ingat bahwa di game, cara untuk memulihkan MP sangat terbatas. Pahlawan kita kemudian mengerti mengapa sihir ini begitu langka dan kuat. Lalu salah satu gadis di grup bertanya pada Clarkus apakah dia akan terus berlatih. Penyihir muda itu berterima kasih atas perhatiannya, dan mengatakan dia akan melakukannya dengan santai. Lalu Arya dan sang patriark menyemangati Clarkus muda untuk terus berlatih. Anak kita juga tersenyum pada gadis itu, membuatnya merasa sangat termotivasi. Clarkus kemudian menjadi emosional, dan berterima kasih kepada semua orang atas dukungan mereka. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan dia tampaknya memiliki tujuan baru. Kereta kuda melanjutkan perjalanannya di jalan yang sangat bergelombang, sehingga kendaraan berguncang hebat, dan para penumpang mencoba berpegangan. Seorang kusir bertopeng memandu hewan-hewan itu dengan sangat terampil. Kereta kuda itu kemudian tiba di tujuannya di tempat yang sangat terpencil. Sang patriark meminta Arad untuk menjelaskan kepada Arya apa itu gelar. Pahlawan kita kemudian ingat bahwa gelarnya adalah Menahil. Arya kemudian mengatakan bahwa gelar sang patriark adalah Kaun Hantaman Meteor. Arad kemudian menjelaskan bahwa nama gelar itu adalah nama sihir kuno. Dia juga mengatakan bahwa itu adalah sihir kuat yang sudah tidak ada lagi saat ini. Sang patriark bertanya apakah penjelasan itu cukup untuknya. Pria tua itu lalu berkata ya, karena dia tidak membutuhkan detail lebih lanjut. Arya menjadi sangat bersemangat dan bertanya-tanya apakah tempat itu ada hubungannya dengan sihir. Sang patriark mengonfirmasi dan mengatakan tempat itu terkait dengan hantaman meteor. Gadis itu kemudian bertanya-tanya apakah keluarganya juga memiliki tempat seperti ini. Pahlawan kita berpikir bahwa tidak ada yang mempertanyakan bagaimana dia tahu begitu banyak, dan dia pun menyimpulkan bahwa ini adalah sesuatu yang hanya akan dipikirkan oleh seorang kutu buku game. Anak kita kemudian teringat sihir kebangkitan yang dia temukan. Dia kemudian bertanya kepada sang patriark, apakah dia tahu tentang sihir kuno ini, dan Erit ingin tahu apakah pria tua itu pernah mendengar tentang kebangkitan orang mati. Sang patriark mengungkapkan bahwa ini adalah nama gelar seorang duk dan menjelaskan bahwa gelar duk bahkan lebih tinggi dari Kaun. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah sihir ini juga memiliki tempat terkait, tetapi pria tua itu menjelaskan bahwa seorang duke tidak memerintah satu wilayah saja. Eret menjadi termenung karena ini berarti tidak ada tempat untuk dituju, dan dia pun bertanya-tanya mengapa dia menemukan fragmen sihir itu di hutan. Tiba-tiba, Arya menyela, dan dia berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Sang patriark juga menjadi penasaran dan bertanya ada apa dengannya. Gadis itu kemudian mengungkapkan bahwa dia mempelajari teknik baru dan ingin menunjukkannya kepada mereka. Dia bilang dia datang ke sini untuk ini tetapi akhirnya lupa alasannya. Lalu pahlawan kita mengingatkannya bahwa dia datang atas perintah kakeknya dengan sebuah pesan. Arya kemudian meminta izin untuk menunjukkan teknik barunya kepada sang tuan. Sang patriark setuju dan mengatakan mereka harus istirahat sejenak.
Kereta kuda berhenti di dekat sungai, semua orang keluar untuk beristirahat dan hewan-hewan memanfaatkan kesempatan untuk minum air, dan mendinginkan diri dari panas. Sang patriark dan pahlawan kita duduk untuk menunggu demonstrasi. Arya kemudian berkonsentrasi dan menciptakan bola api kecil di tangannya. Anak kita menyaksikan adegan itu dalam diam, terlihat sangat fokus, dan energi api di tangan Arya mulai berubah bentuk. Dan tiba-tiba, sihir itu meledak, dan gadis itu berteriak kaget. Sang patriark menganggap teknik itu rumit, dan pahlawan kita menjadi khawatir. Dia memperingatkan bahwa jika dia terus seperti ini, dia akan kehabisan mana. Tapi, Arya bilang dia tidak akan menyerah dan kali ini dia akan berhasil. Dia kemudian berkonsentrasi lagi, dan energi api mulai bersinar sekali lagi. Sihir itu meledak lagi, tapi kali ini membentuk sesuatu, dan gadis itu merayakannya karena akhirnya berhasil melakukan tekniknya. Sang patriark terkesan melihat seekor burung api di tangannya. Pahlawan kita berpikir tidak akan ada yang terpikir untuk memberi bentuk pada api, dan dia pun menyimpulkan bahwa imajinasi seorang anaklah yang menginspirasinya. Tapi dia tahu bahwa meskipun begitu, butuh banyak usaha untuk mengendalikannya. Protagonis kita kemudian memuji gadis itu dan mengatakan dia terkesan. Arya tersenyum bangga atas pencapaiannya dan memegang burung api itu. Sang patriark juga memujinya dan mengatakan kakeknya akan terharu. Gadis itu kemudian menjadi bingung. Dan pria tua itu menatapnya, tidak mengerti, lalu dia mengungkapkan bahwa dia belum menunjukkan teknik baru itu kepada kakeknya. Pahlawan kita dan sang patriark kemudian terdiam sejenak. Pria tua itu tertawa dan mengacak-acak rambut anak kita lagi. Anak kita kemudian bertanya, apakah dia juga bisa membuat burung itu terbang. Arya tersenyum dan mengatakan dia pasti bisa melakukannya tanpa masalah. Dia kemudian meluncurkan burung api itu, yang terbang ke arah langit. Makhluk ajaib itu terbang berputar-putar dan berubah menjadi seekor phoenix. Kemudian, burung itu meledak dalam hujan percikan api di tanah. Gadis itu kemudian tersenyum, bangga dengan pertunjukan kekuatannya yang luar biasa. Pahlawan kita dan sang patriark ternganga melihat tontonan itu. Pria tua itu mengatakan kekuatannya rendah, tapi dia bisa meningkatkannya seiring waktu. Tapi protagonis kita mengatakan dia pikir sihir itu sudah sempurna. Dia menjelaskan bahwa burung api menyebabkan kejutan psikologis pada musuh. Arya menjadi bingung dengan pujian itu, tapi pahlawan kita melanjutkan analisisnya. Dia mencatat bahwa daya hancurnya rendah, dan dalam pertarungan, itu penting. Tetapi dia segera menyadari bahwa dia berpikir dengan cara yang sangat terbatas. Pahlawan kita bertanya-tanya mengapa dia menilai segalanya dari penampilan atau kekuatan. Dia mengerti bahwa jika dia terpaku pada hal itu, dia tidak akan bisa berpikir jernih. Itulah sebabnya anak kita meminta Arya untuk mengajarinya cara menggunakan mantra itu. Gadis itu setuju dengan gembira, tetapi memperingatkannya bahwa itu tidak akan mudah sama sekali. Dan beberapa saat kemudian, kereta kuda melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan. Kelompok itu kemudian tiba di sebuah pantai dan keluar untuk beristirahat sejenak. Arya kemudian mulai mengajari pahlawan kita cara mengendalikan mana. Anak kita kemudian mencoba menggunakan sihir dan menciptakan ledakan besar. Semua orang terkejut dengan ukuran ledakan api itu. Eret berdiri di tengah api, tampak sedikit bingung dengan hasilnya. Dia pikir sihirnya sangat besar, dan sang patriark setuju sambil tersenyum. Lalu pahlawan kita berpikir bahwa berhasil pada percobaan pertama sangatlah sulit, dan dia tidak menyangka sesuatu yang berbahaya akan terjadi di tujuan mereka. Kereta kuda melanjutkan perjalanannya, dan anak kita tenggelam dalam pikirannya. Dia kemudian teringat sihir esnya dan membuat patung kecil, dan Arya terkesan dengan bentuk patung yang menarik itu. Anak kita kemudian membuat beberapa patung es lainnya di atas meja. Sang patriark memujinya dan mengatakan dia benar-benar memiliki banyak keterampilan, tetapi pahlawan kita menjadi kesal karena dia tidak bisa mengendalikan api. Dia menggerutu bahwa api jauh lebih sulit dibentuk daripada es. Protagonis kita kemudian berkonsentrasi untuk mencoba lagi dengan tenang. Arya menasihatinya untuk membayangkan bentuk yang akrab baginya, dan dia kemudian teringat orang yang mengajarinya mantra itu. Gadis itu menjelaskan bahwa tuannya menyuruhnya untuk memikirkan bangau origami. Pahlawan kita mengerti konsepnya dan sepertinya punya ide baru, dan dia kemudian teringat origami yang biasa dia buat di kehidupan masa lalunya. Itulah sebabnya Eirat memutuskan untuk membayangkan bentuk yang akrab baginya. Eirat bertanya ada apa, dan pahlawan kita punya ide. Dia bilang dia ingin mencoba metode baru untuk menggunakan sihir itu. Protagonis kita kemudian memutuskan akan menggunakan sihir tak kasat matanya, dan dia tahu burung api itu sulit dikendalikan, tapi dia punya rencana. Eret akan menciptakan bola api dan menggunakan sihir tak kasat mata untuk memberinya bentuk. Dia sudah berencana untuk menguji ini dengan bola apinya. Jadi dia pikir tidak ada salahnya mengambil sedikit jalan pintas. Anak kita kemudian berkonsentrasi untuk menggunakan kedua mantra sekaligus.
Dia menyiapkan bola api di tangan kanannya dan sihir tak kasat mata di tangan kirinya. Tiba-tiba, dia pingsan, dan Arya menjadi sangat khawatir tentangnya. Gadis itu kemudian memeluknya, dan dengan putus asa meneriakkan namanya di tempat kejadian. Pahlawan kita bangun dengan bingung dan tidak mengerti apa yang terjadi padanya. Dia bertanya apa yang terjadi, dan Arya mengatakan dia tiba-tiba pingsan. Anak kita terkejut karena dia tidak ingat pingsan. Sang patriark kemudian memarahinya karena terlalu memaksakan diri dengan sihir. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kasus klasik kelelahan mana dan itu terjadi ketika kamu menggunakan terlalu banyak energi sihir sekaligus. Pria tua itu kemudian memperingatkan Arya untuk berhati-hati karena ini bisa berbahaya. Protagonis kita kemudian meminta maaf karena telah mengkhawatirkan semua orang. Dia kemudian terdiam mencerna informasi baru yang diterimanya. Pahlawan kita panik karena rencana sempurnanya gagal total. Tetapi sang patriark mengatakan itu luar biasa, dan anak kita tidak mengerti apa-apa. Pria tua itu menjelaskan bahwa dia melihat api yang luar biasa sesaat sebelum dia pingsan. Wajah Arad bersinar karena terkejut dan bahagia mendengar berita itu. Dia kemudian merayakannya, karena rencana sempurnanya berhasil pada akhirnya. Sang patriark kemudian memanggilnya dan memperingatkannya untuk tidak terlalu memaksakan diri. Arya memegang tangannya, dan dia setuju untuk tetap diam agar tidak membuatnya khawatir. Anak kita berpikir bahwa kelelahan mana itu menakutkan dan dia harus berhati-hati, dan kereta kuda kemudian melanjutkan perjalanannya melalui lanskap yang sangat mirip gurun. Dan tiba-tiba, mereka tiba di sebuah tempat dengan danau air biru yang besar, dan sebuah jembatan kayu mengarah ke sebuah pulau kecil di tengah danau itu. Arya terpesona oleh keindahan tempat itu, dan mengatakan itu indah. Protagonis kita mengamati danau biru dan terkesan dengan pemandangannya. Dan dia bertanya apakah ini tempat hantaman meteor, dan pria tua itu mengonfirmasi. Sang patriark kemudian menunjuk dan mengatakan bahwa lebih tepatnya, itu adalah pulau kecil di sana. Pahlawan kita menyipitkan mata, mencoba melihat tempat itu lebih baik. Arya memanggilnya dengan gembira, dan protagonis kita setuju untuk pergi bersamanya. Anak kita berjalan menyeberangi jembatan, sangat bersemangat untuk mencapai pulau itu. Dia bertanya-tanya apakah ada reruntuhan, harta karun, atau bahkan penjara bawah tanah di sana, tetapi pria tua itu mengatakan tidak ada yang seperti itu dengan senyum misterius. Sang patriark menjelaskan bahwa pulau itu tidak istimewa, hanya ditumbuhi rumput liar. Pahlawan kita kemudian melihat tempat itu dan tampak sangat kecewa dengan pemandangannya, dan dia pun bertanya-tanya apakah benar-benar tidak ada apa-apa di sana, meskipun itu adalah tempat sihir. Tapi anak itu punya firasat bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di tempat itu. Tiba-tiba, Arya berteriak, dan pria tua itu bertanya apa yang terjadi. Gadis itu menunjuk ketakutan, dan mengatakan dia merasa patung itu bergerak. Protagonis kita bertanya apakah patung itu bergerak dan sangat bingung. Lalu gadis itu menunjuk lagi dan berteriak agar mereka melihat patung itu, dan tiba-tiba, mata patung itu mulai bersinar dengan cahaya kuning. Patung itu kemudian mulai bergerak, dan semua orang terkejut dengan pemandangan itu. Raksasa batu itu perlahan bangkit, menakuti seluruh kelompok. Matanya terus bersinar terang saat ia terbangun. Sang patriark kemudian bersiap untuk melindungi anak-anak dari bahaya. Energi gelap mulai memancar dari patung itu dan menyelimuti tubuhnya. Arya berteriak ketakutan dan mengatakan itu pasti sihir sungguhan. Gadis itu lumpuh ketakutan oleh makhluk di depannya. Pria tua itu kemudian berteriak dan memperingatkan bahwa bahaya datang dari atas, dan raksasa batu bersiap untuk menyerang kelompok itu dengan sekuat tenaga. Pahlawan kita berdiri di tepi dermaga, mengamati pemandangan dengan kewaspadaan tinggi. Mata Ehrat terbuka lebar karena dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, dan sebuah meteor berapi jatuh dari langit menuju danau dengan kekuatan besar. Protagonis kita berteriak ketakutan melihat ledakan raksasa, dan bahkan rahang sang patriark pun ternganga melihat kekuatan serangan itu, dan gelombang kejut dari dampaknya melemparkan semua orang ke belakang dengan sangat keras. Arya berteriak saat dia terlempar oleh angin kencang. Sang patriark berlari untuk mencoba membantu gadis yang dalam bahaya. Pahlawan kita kemudian menangkapnya dan berkata jangan meremehkan anak desa. Pria tua itu meneriakkan nama Ahrid, khawatir akan keselamatannya. Protagonis kita kemudian memeluknya erat untuk melindunginya dari jatuh. Meteor itu menghantam danau dan menyebabkan ledakan air dan api. Air danau terlempar tinggi ke udara, membentuk gelombang raksasa. Hujan mulai turun, dan air danau mulai naik dengan cepat. Gelombang raksasa itu bergerak maju dan menghancurkan sebagian jembatan kayu. Anak kita bertanya apakah Ari baik-baik saja sambil memegangi gadis itu. Dia menyadari gadis itu tidak terluka dan tampak sangat lega. Sang patriark bertanya apakah pahlawan kita baik-baik saja setelah semua keributan itu.
Dia mengonfirmasi bahwa dia baik-baik saja dan bertanya apakah pria tua itu terluka dalam serangan itu, lalu sang patriark mengatakan dia tidak terluka tetapi tampak khawatir tentang sesuatu. Anak kita melihat ke samping dan sepertinya menyadari sesuatu yang aneh. 3 patung lainnya juga telah terbangun dan siap untuk bertarung. Sang patriark mengatakan serangan itu pastilah hantaman meteor. Dia kemudian menyadari bahwa jembatan itu tidak hancur oleh serangan itu, tetapi pavilion yang dibangun keluarganya hancur total. Dan pria tua itu kemudian menyimpulkan bahwa jembatan itu pasti memiliki semacam rahasia. Anak kita tetap diam, mengamati reaksi sang patriark dan Arad bertanya-tanya apakah jembatan dan patung-patung itu terhubung dengan sihir kuno. Sang patriark sepertinya memahami sesuatu, dan pahlawan kita bingung, dan pria tua itu selalu bertanya-tanya mengapa jembatan itu memiliki bentuk seperti itu. Protagonis kita setuju dan mengatakan jembatan itu sangat aneh. Sang patriark menjelaskan bahwa jembatan itu adalah pertahanan terhadap monster mayat hidup. Tetapi karena tidak terjadi apa-apa, tidak ada cara untuk mengetahui alasan bentuknya, dan pria tua itu kemudian menyimpulkan bahwa semua ini adalah jebakan sejak awal. Anak kita setuju karena tidak ada yang akan menyeberangi jembatan dengan meteor yang berjatuhan, dan dia mengerti bahwa jembatan itu adalah dinding pertahanan yang sederhana namun efektif. Lalu sang patriark memberitahu Ara bahwa mereka harus kembali dan menyelidiki tempat itu. Pahlawan kita setuju, dan pria tua itu mengingatkannya bahwa tempat itu tidak aman, dan oleh karena itu, dia mengatakan mereka harus keluar dari sana secepat mungkin. Sang patriark mengatakan bahwa melarikan diri adalah prioritas karena situasinya berbahaya. Dia kemudian meletakkan tangan di kepala Arad dan menatapnya dengan serius. Pria tua itu kemudian bertanya apakah anak kita bisa melindungi Arya muda. Anak kita bingung dengan pertanyaan itu, tetapi sang patriark melanjutkan, dan dia kemudian mengatakan bahwa melindungi seorang nona muda dengan nyawa seseorang adalah tugas seorang pria. Pria tua itu memuji jawabannya, dan pahlawan kita tampaknya mengerti situasinya. Sang patriark menjelaskan bahwa jika sesuatu terjadi, dia tidak akan bisa menghadapi temannya. Protagonis kita bertanya-tanya mengapa dia mengatakan ini sekarang. Pria tua itu kemudian mengatakan dia mengandalkannya untuk melindungi Arya. Dia kemudian melemparkan mereka berdua ke udara, dan anak kita terkejut. Keduanya diluncurkan ke arah langit dengan kekuatan besar. Pahlawan kita terbalik dan tidak mengerti situasinya, dan dia kemudian melihat bahwa mereka terbang menuju pulau di tengah danau. Salah satu raksasa batu bersiap untuk menyerang, tapi sudah terlambat. Protagonis kita mengerti bahwa dengan cara ini mereka bisa menyeberang tanpa masalah, tapi tiba-tiba, dia melihat ke bawah dan melihat sang patriark jatuh. Pria tua itu melemparkan dirinya ke danau untuk menjadi umpan bagi patung-patung. Anak kita terkejut dengan tindakan sang patriark dan memanggilnya. Arya berpikir adegan itu luar biasa, dan memuji pria tua itu atas keberaniannya. Gadis itu kemudian berteriak ketakutan saat mereka terus terbang di langit. Pahlawan kita berteriak dalam bahasa yang aneh dan menjadi putus asa. Dia kemudian memberitahu Arya untuk berpegangan erat karena pendaratannya akan kasar. Gadis itu berteriak sambil memeluknya erat, tidak mengerti situasinya. Anak kita terbang di langit, memegang Arya dengan sangat erat. Dia kemudian teringat kata-kata sang patriark tentang melindungi seorang wanita. Dan tiba-tiba, pahlawan kita mengerti apa yang dimaksud pria tua itu. Dia kemudian menggunakan sihir esnya untuk membuat perosotan besar. Salah satu raksasa batu mengawasinya dan bersiap untuk menyerang lagi. Pahlawan kita mengerti bahwa sang patriark menyerahkan pendaratan padanya. 2 penjaga bertopeng menyaksikan adegan itu, terkejut dengan keahliannya. Sang patriark bertanya apakah dia berhasil mendarat dan tampak terkesan. Anak kita dan Arya merayakan karena perosotan es itu berhasil. Dia mengatakan bahwa sihir Arya lebih luar biasa, karena burung api itu sulit, dan pria tua itu mengatakan bahwa tanpanya, mereka harus mempertaruhkan nyawa di jembatan. Dia kemudian memuji kemampuan fisik protagonis kita dan memujinya. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah sang patriark juga bisa menggunakan sihir. Pria tua itu berterima kasih padanya karena telah melindungi Arya muda dari bahaya. Gadis itu terharu, dan matanya dipenuhi air mata terima kasih. Sang patriark mengatakan latihan itu melelahkan seperti jalan santai. Keduanya kemudian bertemu, dan sang patriark memuji protagonis kita. Pria tua itu terkejut karena dia sudah memulihkan semua mananya. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia berencana untuk menangkap mereka tetapi tidak menyangka trik itu, dan anak kita kemudian mengerti bahwa sang patriark akan menangkap mereka di udara. Patriark mengatakan dia senang semua orang selamat, lalu dia memperingatkan agar mereka pergi dari sana secepat mungkin. Protagonis kita memutuskan dia tidak akan memaksakan dirinya lagi. Dia lalu melihat perosotan es dan berpikir untuk mundur. Salah satu penjaga memanggilnya untuk bergegas, tetapi pahlawan kita menyadari sesuatu. Dia ingat melihat jejak mana dari serangan meteor. Kembali Dimension, seorang pelayan menyapa dan menyambut mereka kembali. Patriark bertanya apakah terjadi sesuatu, dan pelayan itu mengonfirmasi.
Lalu dia mengungkapkan bahwa Clarkus muda telah pingsan dan dalam kondisi kritis. Arya dan pahlawan kita terkejut dengan berita itu dan sangat khawatir.